Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Oke, teman-teman, selamat datang di webinar Japanese Business Culture Talk Series dan acara ini dapat terlaksana atas kerjasama yang baik antara jurusan Sastra Jepang Binus University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh Great Nusa. Webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah sebuah seri diskusi yang secara khusus didesain untuk memberikan perkenalan mengenai bahasa, budaya, dan juga etika kerja Jepang yang diperlukan bagi orang-orang yang tertarik untuk masuk ke lingkungan bisnis Jepang. Nah, teman-teman, seri diskusi ini kembali kami adakan di tahun fiskal ini sebanyak 5 kali hingga bulan Februari 2022. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti episode-episode sebelumnya, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel Jeff Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Dan di setiap akhir acara, kami akan memberikan e-certificate bagi setiap peserta webinar yang mengikuti webinar ini secara live dari awal hingga akhir acara ini. Dan di akhir acara nanti, saya akan menginformasikan lebih lanjut tentang cara untuk mendapatkan e-certificate-nya. Sebelum kita mulai webinar kali ini, saya akan menginformasikan kembali aturan main di webinar kita di pagi hari ini. Yang pertama, ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute, sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui chat room. Kemudian, mohon untuk dapat mengganti ID Anda dengan menggunakan format nama lengkap, lokasi afiliasi, dan khusus bagi teman-teman Binusian, teman-teman dapat menambahkan nomor ID mahasiswa atau dosen sebelum nama lengkap. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pertanyaannya melalui tautan Padlet yang ada di layar teman-teman, dan juga kami sediakan di kolom chat. Kemudian untuk tampilan Zoom yang lebih optimal, mohon untuk dapat memilih menu speaker view. Peserta dilarang menampilkan, menayangkan, atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Dan yang terakhir, panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Oke, teman-teman, seperti kita ketahui bersama, di hari Sabtu ini kita akan bersama-sama membahas tentang Keigo dan perkembangannya saat ini. Dan ada yang tahu nggak teman-teman, apakah Keigo, apa itu Keigo? Jadi Keigo ini merupakan sebuah sistem bahasa yang digunakan untuk menghormati lawan bicara dalam bahasa Jepang. Dan Keigo ini seringkali juga dianggap sebagai sebuah seni begitu ya, yang dapat digunakan untuk menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dan setiap orang Jepang yang masuk ke dalam dunia bisnis biasanya diharapkan untuk menguasai Keigo ini. Tetapi bagaimana dengan perkembangannya sekarang? Apakah Keigo masih menjadi bagian yang penting dari budaya bisnis Jepang atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain? Nah, apakah teman-teman penasaran untuk mengetahui lebih lanjut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan juga pengalamannya untuk kita semua. Untuk main speaker, kita ada Dr. Elisa Carolina Marion, SSMSI. Beliau lahir di Jambi pada tahun 1982 dan merupakan angkatan pertama dari Sastra Jepang Bina Nusantara University yang didirikan pada tahun 2001. Kemudian setelah lulus pada tahun 2005, beliau bekerja di salah satu perusahaan Jepang di daerah Cibitung sambil memulai karir sebagai dosen di Binus University. Kemudian pada tahun 2011, beliau meraih gelar master di jurusan kajian wilayah Jepang Indonesia. Dan terakhir, beliau telah berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Pajajaran. Penelitian beliau berpusat pada budaya korporasi Jepang. Dan kebetulan karena saya dan Bu Lisa adalah teman dekat dan biasanya saya panggil beliau dengan Mbak, jadi saya mohon izin teman-teman semua. Jadi nanti akan saya akan panggil Mbak Elisa dengan Mbak ya. Kemudian kami juga menghadirkan dua narasumber lain yang akan membagikan pengalaman personal dan profesional mereka di perusahaan Jepang, yaitu yang pertama ada Rizky Farido atau Kiki. Kiki merupakan mahasiswa sastra Jepang Binus University yang lulus pada tahun 2011, memiliki pengalaman kerja di perusahaan Jepang selama 9 tahun, mendapatkan beasiswa dari Nihongo Gakko untuk program belajar bahasa Jepang selama 1,5 tahun. Dan kemudian ada juga Ade Kurniawan yang merupakan mahasiswa sastra Jepang Binus University lulusan tahun 2015. Selama kuliah, Ade mendapatkan beasiswa sebagai exchange student di Tsukuba University Jepang dan setelah lulus Ade bekerja di Jepang sebagai system engineer di Fujitsu Japan sampai sekarang. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita akan mulai sesi diskusi ini dengan Mbak Elisa. Halo Mbak Elisa, apa kabar?
Halo, selamat pagi, Mas Adi. Saya izin juga yang panggilnya Mas Adi ya. Supaya nggak ada jarak di antara kita gitu loh, Mas ya. Iya, kalau panggil Bu jadi nggak enak. Iya, itu nanti saya bahas loh di materi saya. Oh, enggak ya? Oh, ya. Jadi contoh ya, Mbak ya. Jadi contoh, jadi contoh. Oke. Oke, kalau gitu waktu dan tempat aku persilahkan, Melisa silahkan 30 menit ya. Oke, baik. 30 menit ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, Mas Adi. Di sini juga sudah hadir alumni dari BINUS juga ya. Ada Ade Sang dan Kiki Sang. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Saya ingin mengucapkan selamat pagi juga untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir juga di sesi pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu meskipun hanya melalui layar ya. Kita hari ini sulit untuk bertemu, masih sulit untuk bertemu dengan in person gitu ya, karena meskipun PPKM sudah turun gitu ya Mas Adi ya, satu kabar gembira untuk kita semua, rasanya pergerakan sudah mulai terjadi di luar gitu ya, tapi kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, pagi hari ini sebenarnya saya mau sharing aja sih gitu ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu mungkin yang sudah bergabung di sesi pagi hari ini mungkin sudah pernah mendengar juga mengenai Kego atau mungkin belum pernah mendengar juga tentang Kego seperti itu. Nah, untuk memulainya mungkin saya ingin menanyakan gitu ya, melemparkan 2 pertanyaan polling gitu ya. Saya ingin mengetahui bagaimana teman-teman Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini sudah mengetahui sedikit banyak mengenai Kego, mungkin bisa dibantu masuk ke dalam www.menti.com. Mungkin bisa dibantu untuk di-share linknya dari Pak Rian. Oke, ini saya ingin tahu dulu audiensnya. Oke, baik, mungkin terlihat ya layar saya Mas Adi ya. Oke, ini mungkin untuk kita saling tahu dulu ya, gitu ya. Saya menanyakan ada 2 pertanyaan gitu ya. Yang pertama, apakah teman-teman, Bapak Ibu pernah mendengar istilah mengenai Kego? Ternyata dari partisipan hari ini, wah lumayan banyak ya yang sudah pernah mendengar tentang Kego gitu ya. Pasti berarti partisipan di sini paparan terhadap bahasa Jepangnya, experience-nya berarti cukup banyak ya. Ada 39 yang sudah pernah mendengar mengenai Kego, masih terus bergerak angkanya, dan memang masih ada 13 partisipan lagi yang belum pernah mendengar mengenai Kego. Oke, kemudian di pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada yang masuk ke pertanyaan berikutnya? Oke, konsep yang sama dengan Kego ya, konsep yang sama yang kita dapatkan ya, kita dapat temukan, kita dapat pahami melalui pemahaman Kego dalam bahasa Jepang, juga bisa ketemukan dalam bahasa lainnya gitu ya. Wah, cukup banyak yang menjawab betul ada di dalam bahasa lainnya, dan tapi ada juga yang berpendapat ini salah atau tidak ditemukan dalam bahasa lainnya. Di sini tidak ada betul atau salah gitu ya Mas Adi ya. Kita bukan kuis gitu ya, bukan kuliah. Saya ingin mengetahui saja gitu ya bagaimana pendapat teman-teman. Oke, nanti mungkin di belakang saya akan wrap up ya berapa total hasil polling yang terus bergerak. Tapi mungkin supaya kita bisa terus lanjut, saya akan masuk ke materi dulu ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan juga hasil akhirnya dari polling di pagi hari ini. Oke, baik, saya izin share materi saya ya, Mas Adi, teman-teman Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah sama-sama mendengar gitu ya, Mas Adi sudah ngasih sedikit clue-nya gitu ya, bocorannya gitu. Si apa sih itu Keigo gitu kan ya. Dan sebenarnya yang cukup menarik kalau kita mempelajari tentang Jepang, atau kalau hari ini mungkin kalau kita bicara Keigo, erat kaitannya dengan bahasa Jepang, erat kaitannya dengan budaya melatar belakanginya. Jangan lupa Bapak Ibu teman-teman, ketika kita menggeluti tentang pengetahuan mengenai sebuah negara, kita juga harus melihat gitu ya,
dalamnya tuh ada apa? Oh, dalamnya ada sistem sosialnya, di dalamnya ada masyarakatnya, di dalamnya ada perkembangan negaranya, pasti sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik, kondisi ekonomi, kondisi globalisasi. Otomatis kita tidak bisa lepas mempelajari perkembangan. Kita tidak bisa lepas mempelajari apa yang dinamakan dengan perubahan seperti itu. Nah, mungkin kalau tadi dari hasil poll gitu ya, dari hasil polling di sini dari peserta yang hadir pada hari ini sudah banyak tahu tentang Keigo, berarti semakin mudah nih mungkin ya untuk saya atau Mas Adi atau dari narasumber lainnya hari ini untuk bisa sharing atau berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan Keigo. Oke, ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Ada 4 kurang lebih ya secara garis besar. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai prinsip kesopanan. Kemudian kalau kita masuk ke dalam kesopanan dalam bahasa Jepang, kita bisa lihat dalam bentuk penggunaan bahasa yang kita sebut dengan istilah keigo. Kemudian hal berikutnya adalah mengenai keigo dalam penggunaannya seperti apa saja yang mesti kita perhatikan, dan nanti mungkin akan lebih banyak juga sharing dari yang sudah hadir di sini. Ada Ade-sang, ada Kiki-sang ya, mengenai bagaimana sih perkembangan penggunaan Keigo, dan mungkin nanti 2 narasumber lainnya bisa sharing lebih practically ya, yang mereka rasakan dan mereka alami di dalam pekerjaan. Oke, pernahkah kita mendengar istilah mengenai undak usuk gitu ya? Pasti di sini terlebih mungkin Mas Adi gitu ya, mungkin ya. Mungkin Mas Adi pasti tahu nih undak usuk gitu ya. Kalau tadi saya bertanya, kita menemukan nggak sih keigo di dalam bahasa lainnya gitu ya? Kalau kita melihat di masyarakat kita gitu ya, mungkin pernah mengetahui gitu ya, ada komunitas yang tergabung atau komunitas yang tergolong sebagai masyarakat di daerah Jawa gitu ya, yang mereka mempunyai sistem bahasa yang memperhatikan sekali gitu ya levelnya gitu ya, bentuk bahasa sopannya gitu ya. Kalau di masyarakat Indonesia kita bisa temukan di masyarakat Jawa ada 4 leveling gitu ya, bahasa ngoko, madyo, krama inggil gitu ya, kromo inggil gitu kan ya. Nah itu sama sebenarnya seperti kalau kita coba bandingkan atau setarakan, mencari persamaannya dengan apa yang dikatakan dengan konsep keigo. Jadi kalau tadi merujuk ke pertanyaan saya yang kedua, ada nggak sih di masyarakat lainnya? Ada, tidak hanya ada di masyarakat Jepang, di sistem bahasa Jepang, tapi juga ada di sistem bahasa lainnya. Nah, secara prinsip gitu ya, kalau kita bicara bahasa Jepang, kita tidak bisa lepas dari bagaimana memahami budaya Jepangnya, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana termasuk tadi ya kita bahas di akhir gitu ya, bagaimana perubahannya. Nah, dalam bahasa Jepang gitu ya, keigo itu merujuk ke bentuk bahasa sopan atau kita masuk ke dalam konsep politeness, sistem bahasa atau konsep kesopanan ya, politeness. Di mana kalau kita lihat tadi ya, undak usuk bisa kita samakan, dalam masyarakat Jepang ada yang namanya keigo, di masyarakat Jawa ada yang namanya, atau di bahasa Jawa ada yang namanya undak usuk. Nah, sebenarnya baik keigo maupun undak usuk ya, ketika kita menggunakannya gitu ya, kita harus memperhatikan gitu ya, siapa sih lawan bicara kita gitu ya, siapa lawan bicara kita, yang kita pada akhirnya melihat kalau lawan bicara kita atau kita berbicara dalam situasi seperti apa, beberapa variabel atau aspek yang kita mesti lihat adalah usianya, kemudian kedudukannya, status sosialnya, atau hal yang kedua adalah sebenarnya apa yang menjadi topik atau isi pembicaraan. Nah, 3 hal ini secara teoretikal nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita lihat keigo, apa sih itu keigo? Keigo adalah sistem bahasa sopan ya, atau kalau kita rujuk ke teori yang lebih umum, ini adalah masuk ke dalam politeness ya, strategi politeness yang kita temukan dalam bahasa Jepang. Nah, prinsip kesopanan sendiri ya secara general kalau kita merujuk kepada teori yang disampaikan oleh Brown and Levinson ya, ada 3 ya.
pertimbangan ketika kita menerapkan prinsip kesopanan. Ya, mungkin tadi sekilas saya sudah sampaikan di depannya. Kita harus melihat usianya, kita harus melihat lawan bicara kita itu posisinya apa, gitu ya, atau kita sedang membicarakan apa. Nah, kurang lebih sama seperti teori yang disampaikan oleh Brown Levinson. Yang pertama, ya, kita dalam prinsip kesopanan itu melihat ya, sebenarnya perbedaan kekuasaan, power difference antara pembicara dan lawan bicara. Ya, pada konteks ini atau pada poin nomor 1 ini, ya biasanya komunikator atau kita yang menyampaikan informasi itu disampaikan komunikator ya akan lebih sopan atau menaruh respect jika komunikan ya lawan bicara kita memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kalau kita bicara kekuasaan, contohnya adalah antara penjual dan pembeli. Ya, kalau penjual dan pembeli berarti yang punya power itu adalah pembeli ya, karena yang punya uangnya adalah pembeli seperti itu. Nah, penjual secara teori ya, tadi saat adik angguk-angguk gitu ya, secara teori nanti teman-teman jangan enggak saya kayak kalau waktu saya beli di sini enggak begitu gitu kan ya. Itu jangan itu bias ya, itu bias ya. Ini kita bicara teori dulu ya. Pembeli punya power karena apa? Yang punya uang adalah yang bersangkutan ya, seperti itu. Atau ketika misalnya kita sebagai aplikan atau orang yang memberikan proposal, mengajukan sebuah permohonan kepada orang yang mempunyai kekuasaannya untuk menyetujui atau tidak. Berarti yang punya power adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menyetujui iya atau tidak. Tentu ketika kita dalam strategi komunikasi seperti ini, pastinya ya komunikator akan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Ya, tidak mungkin kan dia berbicara sama seperti dia bicara dengan teman. Misalkan contohnya, saya mau ini dong, kan nggak mungkin, ya itu namanya minta gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mengajukan sesuatu, mohon maaf Bapak, Ibu, saya datang untuk misalkan seperti itu pasti sudah merupakan 2 gaya bahasa yang berbeda. Ini yang pertama. Nah, kalau kita lihat yang kedua, ya, aspek yang kedua disampaikan bahwa seberapa besar perbedaan sosial atau social distance. Ya, social distance. Nah, antara pembicara dan lawan bicara, antara komunikator dengan komunikannya, ya. Pada konteks ini, komunikator akan merasa lebih nyaman kalau ya dia melihat oh lawan bicara saya ini adalah orang yang saya kenal. Saya sudah kenal cukup lama atau teman dekat saya, seperti itu ya. Sebaliknya, kalau lawan bicara adalah orang yang baru kita temui, biasanya kita juga pasti akan menjaga ya pemilihan bahasa kita, ya seperti itu. Contohnya, kalau saya dengan teman saya yang sudah kenal cukup lama 20 tahun, 25 tahun, mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sangat familiar itu bisa diterima ya. Tapi kalau misalkan saya baru kenal dengan Pak Rian misalnya seperti itu, atau saya baru kenal dengan Adesang gitu ya, tapi saya SKSD, sok kenal sok dekat gitu kan ya. Saya malah manggilnya bukan Mas Ade, Pak Ade, Adesang, tapi Dek, lu bla 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 bla. Orang nanya siapa gitu ya, kenal juga enggak gitu ya. Nah, ini mengenai social distance-nya. Atau yang ketiga, nah ini juga penting. Seberapa minor atau major. Jadi seberapa berat sih yang kita mau ngomongin gitu ya, isinya gitu ya. Contohnya, kalau kita cuma nanya waktu, ya pasti mungkin kita, misalnya kalau kemana ya deh, ke Tokyo misalnya gitu ya, meskipun orang sibuk banget gitu ya, saya kalau nanya di Tokyo tuh susah banget gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita cuma nanya waktu gitu ya, ya mungkin kita cari, ya lihat aja sekeliling gitu ya, siapa ya yang lagi hima gitu ya, siapa yang lagi bisa saya tanyakan gitu ya, atau di sana sepertinya bisa saya samperin untuk nanya jalan gitu ya. Tapi kan tentu kita punya rasa keseganan ya secara psikologis ya, kalau kita mau pinjam uang. Betul nggak? Kalau cuma nanya jalan, pasti saya tanya, permisi Pak, Bu, saya mau cari tempat ini, kira-kira posisinya di mana ya? Saya mendengar di belakang gedung ini, tapi saya nggak tahu jalannya di sebelah mana, misalnya seperti itu. Tapi kalau minjem uang, pasti kita mikir dong, pada saya, siapa saya berbicara, ngomong yang mesti seperti apa, gitu kan ya? Atau kalau misalkan saya duduk, ya, saya duduk di kantin gitu ya, misalkan saya dengan
saya contohnya adik melulu, nggak apa-apa ya adik ya, adik sang ya. Saya contohnya adik melulu. Misalnya saya lagi duduk di kantin gitu ya, makan bareng gitu ya dengan adik gitu ya, makan bakso gitu ya. Kalau misalnya saya cuma minta tolong mau ngambil kecap yang di dekat adik gitu kan ya. Saya coba bilang, "Dek, kecap dong, Dek." "Dek, kecap dong, Dek." Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mau misalkan minjem duit ke adik, pasti saya punya strategi yang berbeda ya. Contohnya seperti apa? Saya pasti nanya, "Dek, lagi sibuk nggak, Dek? Dek, kamu gimana kabarnya?" Gitu ya. Wah, strategi beda gitu ya. Banyak basa-basi ya dulu gitu ya. Muter gitu ya, ujung-ujungnya ternyata mau minjem uang, seperti itu. Jadi menurut Brand Ellen Vincent, 3 hal itu ya, teman-teman, Bapak Ibu ya, seberapa minor atau major topik yang ingin dibicarakan. Yang kedua adalah power, yang punya powernya siapa, dan yang ketiga adalah jaraknya gitu ya, jauh dekatnya secara psikologis. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau keigo dalam bahasa Jepang, saya tidak akan bicara mengenai gramatikal ya, Bapak Ibu teman-teman ya, karena di sini pasti sudah tahu gitu ya, kita membagi keigo menjadi 3 jenis gitu ya. Ada teinego, ada songkeigo, ada kenjogo. Ya, apa sih itu? Teinego, songkeigo, kenjogo. Mungkin gambar yang saya berikan ini ya sedikit banyak mungkin mudah-mudahan bisa membantu ya. Kalau teinego ini adalah bentuk bahasa sopan biasa, netral. Bisa dalam bahasa Jepang muncul dalam penggunaan kalimat yang menggunakan ujungnya des atau mas. Watashi wa gohan wo tabemasu. Doko e ikimasu ka? Mau pergi kemana gitu ya. Nah, bagaimana posisi antara saya ya dengan lawan bicara saya ya? Bagaimana posisinya? Oke. Pembicara dan lawan bicara posisinya bagaimana ya, teman-teman, Bapak Ibu? Di sini setara ya. Berarti tenego ini strategi bahasa atau komunikasi yang bisa kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang yang posisinya setara. Ya, setara itu seperti apa? Ya, orang yang baru kita temui, orang yang kita nggak begitu kenal dekat, ya. Atau sebenarnya dalam prinsip kesopanan, tenego ini bisa disampaikan menjadi bahasa sopan yang netral lah ya. Kalau misalkan kita belum bisa menguasai songkeigo atau kenjogo, tenego ini juga dianggap sebagai bentuk bahasa sopan. Tapi kalau misalkan posisi saya dengan posisi lawan bicara saya lebih tinggi, ya, lebih tinggi lawan bicara saya, maka kita akan menggunakan prinsip atau konsep songkeigo. Songkeigo berarti adalah saya meninggikan lawan bicara saya. Tapi kalau kenjogo yang satu lagi, kenjogo ya, saya berusaha melakukan strategi saya merendahkan diri saya ya dengan tujuan pada akhirnya saya menghormati lawan bicara saya. Itu adalah kenjogo. Jadi kalau tenego adalah bentuk bahasa sopan biasa ya, muncul dalam bentuk des atau mas. Tapi kalau songkeigo kita meninggikan, strateginya kita meninggikan lawan bicara kita. Kalau kenjogo adalah saya merendahkan posisi saya, ya, daripada lawan bicara saya. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu presentasi saya. Mungkin nanti kalau kita mau diskusi secara gramatikal, itu mungkin nanti bisa terlihat di beberapa contoh ya, seperti itu. Nah, keigo semua terlihat dalam apa? Ya, yang pertama, perubahan bentuk kata kerja. Ini kalau secara gramatikal gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bentuk imas, ya, ada gitu ya. Bentuk ada, kemudian bentuk songkeigo-nya adalah irasaimasu. Ya, ini kata kerja yang berubah bentuk. Atau bentuk kenjogo-nya saya tidak letakkan ya kenjogo-nya sebelum imas itu kalau saya merendahkan diri saya adalah orimas seperti itu ya. Atau yang kedua adalah penggunaan bentuk sapaan ya. Kita mengenal ada bentuk sapaan, tadi saya menyebut ade sang, kiki sang gitu ya, sang ya. Saya menggunakan strategi saya menggunakan bentuk sang. Tapi kalau saya meninggikan lawan bicara saya melihat, oh lawan bicara saya punya posisi yang lebih tinggi daripada saya. Misalkan siapa? Dosen, nani-nani sensei.
atau okiaku sama atau torihikisaki, maksudnya customer misalnya seperti itu ya. Biasa kita menggunakan nani sama, terutama dalam bentuk bahasa teks ya, seperti itu. Atau kita menggunakan strategi atau bentuk bahasa yang bentuk bahasa sapaan yang kita menggunakan sapaan jabatannya. Sacho, yang berarti presiden direktur. Tapi kalau kita berbicara dengan misalkan adik gitu ya, usianya lebih kecil daripada kita gitu ya, junior gitu ya, kita biasa menggunakan bentuk sapaan nani kung, nani cang, atau bahkan bisa jadi yang namanya yobiste. Kita menghilangkan tuh ya semua term of address-nya ya. Misalkan saya manggil adesang tuh nggak adesang, tapi atau bahkan nggak adekung, tapi adek gitu ya. Atau bahkan yang lebih lebih familiar lagi, saya punya panggilan khusus terhadap adik gitu ya, dia seperti apa gitu, panggilan akrab lah ya, seperti itu. Atau yang ketiga adalah penghalusan bentuk kata benda. Ini biasa dalam bahasa Jepang kita sebut dengan istilahnya bikago ya, beautification ya. Jadi menghaluskan ya. Misalkan kita bisa temukan dalam bentuk kata benda yang disertai dengan bentuk o atau go. Misalkan kazoku, go kazoku. Ya. Tegami, otegami misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk keigo yang mungkin ketika teman-teman Bapak Ibu nonton drama, mendengar gitu ya, atau membaca komik itu membaca oh ya seperti itu. Atau misalkan bisa ditemukan dalam sumber-sumber atau teks yang lainnya. Jadi kurang lebih kita bisa menemukan dalam bentuk perubahan kata kerja, bentuk sapaan, atau penghalusan bentuk kata benda, atau sebenarnya kalau misalnya kita nanti melihat lebih dalam ke gramatikal, perubahan bentuk kata kerja nggak cuma dalam bentuk kata kerja yang berbeda ya, tapi dalam bentuk perubahan misalkan bentuk mas menjadi rareru, ya nanti mungkin Adesang akan cerita juga bisa banyak terhadap itu ya. Oke. Nah, dalam penggunaannya, ya, keigo dalam penggunaannya, menurut teori yang disampaikan oleh Kabaya ya, ada 5 aspek. Tempat, udah otomatis ya. Tadi kalau saya cerita tentang 3 variabel yang disampaikan oleh si Brown and Levinson, ada 3 hal gitu ya. Tapi kalau kita lihat keigo, ini lebih dalam lagi. Tapi kurang lebih gambarannya sama. Seperti tempat. Kita harus lihat gitu ya, situasi yang kita hadapi itu formal atau informal. Kalau kita menghadapi situasi formal, otomatis kita menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Tapi kalau informal, tentu akan menyesuaikan. Nah, hubungan antar manusia itu juga mempengaruhi bagaimana atasan bawahan. Oh, terhadap atasan, terhadap dosen, profesor, biasa kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Atau kedekatan secara emosional. Iya sih, memang atasan saya, tapi saya deket banget gitu ya. Sehingga mungkin saya tidak menggunakan bahasa yang berjarak seperti itu. Atau posisi atau peranan dalam masyarakatnya seperti apa. Misalkan secara jabatan bukan pejabat tinggi, bukan, tapi yang bersangkutan adalah tokoh yang dihormati di masyarakat seperti itu ya. Itu juga mempengaruhi strategi kita menggunakan keigo. Atau situasi yang situasi yang mempengaruhi, misalkan kalau kita berbicara di kelas gitu ya, pasti berbeda karena saya sebagai pembicara, saya sebagai dosen menghadapi mahasiswa misalnya seperti itu. Atau dalam konteks pidato, atau ketika kita berbicara dalam konteks perkumpulan keluarga di rumah sendiri. Nah, isi pembicaraan juga sama tadi yang sempat saya sampaikan, teori yang disampaikan oleh si Brown and Levinson, bahwa pasti akan berbeda strateginya antara kita menyampaikan sebuah permohonan atau itu merupakan sebuah informasi biasa. Dan bentuk pembicaraan seperti tata bahasa, intonasi, konteks nonverbal yang lainnya juga mempengaruhi dalam penggunaan keigo. Nah, kalau kita lihat secara teoritikal gitu ya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang hadir pagi hari ini pasti tahu ya, bahasa Jepang itu ada pembeda bahasa laki-laki dan bahasa perempuan, gitu ya, betul ya. Secara teoritikal dikatakan bahwa perempuan tuh pasti menggunakan bahasa yang lebih halus, gitu kan ya, lebih sopan, gitu kan ya. Laki-laki lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih, ya mungkin straight to the point, lebih dekat, gitu ya. Karena memang ada teori yang menjelaskan mengenai gender
dalam pemakaian bahasa gitu ya, gender dalam pemakaian bahasa, mengatakan bahwa apa, ada beberapa pengkhususan ya, yang bahasa yang dipakai oleh wanita gitu ya, salah satunya wanita lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan laki-laki ya. Kemudian penelitian-penelitian sebelumnya juga mengatakan atau menjelaskan mengenai gender dan bahasa gitu ya, dan ternyata itu bergeser ya kalau kita lihat di era modernisasi ya, bahwa ada pergeseran antara perempuan dan laki-laki. Pergeserannya seperti apa ya? Ini satu hal yang mungkin secara umum terjadi di banyak tempat gitu ya. Perubahan peranan ya, emansipasi mungkin ya, atau kalau kita bicara di Jepang itu ada yang namanya womenomic lah ya, yang dikatakan oleh Abe gitu ya. Kesetaraan perubahan peranan di dalam masyarakat itu pada akhirnya mengakibatkan perubahan penggunaan bahasa. Karena apa? Dulu mungkin wanita dianggap lebih lemah gitu ya, tidak menduduki posisi penting, tidak menduduki posisi-posisi strategis gitu kan ya, sehingga mereka ya lebih menghormati gitu ya, lebih menghormati posisi lawan jenis. Nah, kalau kita lihat kondisi perubahan ini ya, kita juga bisa lihat dari rentang generasi. Misalkan ya, karena kan pasti terjadinya kan pada momentum tertentu gitu ya. Sehingga kalau kaum yang sudah lahir lebih dulu, otomatis mungkin mereka terpengaruh oleh kondisi sebelumnya gitu kan ya. Nah, sebuah penelitian tuh menemukan bahwa perempuan dengan usia 40-an ya menggunakan bahasa yang lebih sopan dibandingkan perempuan dengan rentang usia 20-30 ya. Ini kita lihat dari sisi generasi. Dan tapi kalau kita lihat ya, dalam penelitiannya yang disampaikan oleh Mizokami ya, laki-laki ternyata sekarang lebih banyak menggunakan bentuk bahasa sopan dibandingkan perempuan ya, terutama jika berinteraksi dengan atasan atau dengan dosen ya, seperti itu. Nah, angkanya seperti ini ya, 34,5 dan 22,2. Ya sedikit lah ya, tipis ya, tapi ini menunjukkan adanya pergeseran. Sehingga apa? Kondisi laki-laki yang menggunakan, mahasiswa laki-laki yang menggunakan bentuk bahasa lebih sopan daripada perempuan, itu pada akhirnya meruntuhkan stereotip ya, stereotip kita yang mengatakan bahwa perempuan itu bahasa lebih sopan, laki-laki lebih straight gitu ya, lebih apa adanya. Ini sudah bias ya Bapak Ibu teman-teman ya. Udah banyak sekali perubahan gitu ya, terutama perempuan dengan usia lebih muda itu mereka tidak terikat pada batasan-batasan yang mengatur gaya bahasa perempuan, bahkan mereka bisa menyebut dirinya boku gitu kan ya, kepada teman yang sudah dianggap dekat sekali seperti itu ya, dia menyebut dirinya seperti itu. Nah, perubahan stereotip ini terjadinya seperti karena apa tadi ya, secara kesimpulannya ada kesetaraan gender, perubahan peranan, pada akhirnya mengakibat pada perubahan bahasa, dan stereotip itu pada akhirnya juga berubah. Nah, kalau kita lihat, tadi kan dari sisi gender. Tadi saya sempat menyampaikan mengenai usia, gitu ya. Nah, kita juga bisa temukan bahwa generasi milenial itu kan orang-orang anak-anak atau generasi yang lebih terbuka ya, lebih open minded ya, terutama terhadap hal-hal yang sifatnya adalah kesetaraan gender. Dan kondisinya juga dipengaruhi atau disupport oleh saat ini sudah banyak sekali posisi-posisi kesempatan untuk wanita bisa menempati posisi strategis atau bahkan bisa mengungkapkan pendapatnya lebih berani. Sehingga ya perkembangan atau perubahannya, kalau dulu keigo kita gunakan secara strukturalis. Saya bicara dengan atasan, saya bicara dengan senior, saya bicara dengan senpai. Ya, itu kan sangat strukturalis ya. Tadi ya, berundak gitu ya. Tadi aja kalau kromo inggil aja tuh saya menggambarkan sebagai undakan gitu ya. Sama, keigo juga seperti itu. Songkeigo, tenego, kenjogo. Nah, sekarang ya istilah yang lebih populer itu adalah bukan keigo, tapi kei hyogeng. Kenapa dikatakan kei hyogeng? Karena keigo digunakan bukan untuk mempertegas perbedaan, bukan untuk mempertegas saya punya power, kamu tidak punya power, atau saya posisi lebih tinggi, lawan bicara saya posisi lebih rendah, tapi bagaimana sebenarnya kei hyogeng, ungkapan bentuk sopan ini digunakan untuk menciptakan suasana yang harmoni. Ya, itu yang pertama. Perubahannya, pergeserannya keigo menjadi kei hyogeng. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara in practically penggunaan keigo dalam pekerjaan, di dalam perusahaan, kita mesti lihat juga ya. Disclaimer yang saya bisa katakan adalah yuk kita lihat
perusahaannya apa, dia running bisnisnya mengenai apa, tipe usahanya apa, ada di daerah mana, atau lebih kecil lagi, komunikatornya berasal dari daerah mana, gendernya apa, gitu ya, generasinya mana. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa pada akhirnya perubahan itu terjadi, ya, bahwa tidak semua yang terjadi di setiap perusahaan itu kondisinya sama. Contohnya, saya contohkan ya. Yang pertama ya, mengenai kondisi di industri kreatif. Kalau kita bisa industri kreatif, kita bisa mengkategorikan contohnya perusahaan-perusahaan produk animation, produksi animasi ya, software house gitu ya, publisher manga ya, atau yang memproduksi komik gitu ya, atau perusahaan-perusahaan IT ya, terutama kalau bisa kita lihat lagi gitu ya, ini perusahaannya startup baru ya, atau seperti apa, pemimpinnya usianya berapa, presidennya usia berapa, itu pasti sangat mempengaruhi gitu ya. Dan kalau tadi saya mengajak, oke, kalau negara Jepang kita lihat budayanya ya, budaya Jepang. Kalau kita lihat perusahaan, berarti kita mesti lihat budaya perusahaannya. Kita mesti lihat budaya organisasinya, yang itu sangat closely related dengan si bentuk perusahaannya apa, dia runningnya apa. Dan itu berpengaruh terhadap budaya kerja. Industri kreatif itu punya budaya kerja yang apa? Mereka lebih mengedepankan teamwork. Ya, jadi kalau tadi saya agak ngejok gitu ya dengan Mas Adi gitu ya, saya panggilnya Mas Adi ya, Mas Adi juga lebih enak manggilnya saya Mbak Elisa ya, bukan Bu Elisa. Karena kalau Mas Adi sudah saya panggil saya Bu Elisa, berarti tuh, wah saya mau bikin jarak. Ya, seperti itu. Kalau kerja tim, kan nggak bisa ya, kita harus punya, setidaknya itu punya visi yang sama, misi yang sama menyelesaikan sebuah proyek. Dan budaya kerja yang kelihatan lagi di sebuah industri kreatif adalah inisiatif yang harus tinggi ya, tim yang kreatif, harus muncul ide-ide kreatif dan harus bisa menjalin komunikasi yang baik untuk koordinasi. Sehingga dalam industri kreatif ya, secara general ya, kita membutuhkan komunikasi situasi yang familiar, tidak membuat jarak dan sebenarnya lebih mengedepankan solidaritas. Contohnya, ini ada 2 contoh ya yang saya ambil dari anime ya, New Game ya. Ini perusahaan anime yang menceritakan perusahaan yang memproduksi game ya. Lead programmer dia berbicara dengan Hazuki Shizuku, dia director. Manggilnya apa? Hazuki-san. Ya. Dua-duanya sama-sama perempuan. Yang digunakan adalah family name plus sang. Atau sama ya, ini juga sama ya. Orang yang berbeda ya, lead programmer juga memanggil atasannya ya, memanggil atasannya dengan Hazuki-san. Nah, ini contoh. Oke. Nah, atau si lihat dalam bentuk bahasanya. Hazuki-san, sagashimasu yo. Saya nyari-nyari dari tadi gitu ya. Ini kan direct aja ya ngomongnya ya, direct aja seperti itu. Bentuknya apa? Bentuk mas, tapi biasa meskipun dia bicara dengan atasannya gitu kan ya. Jadi sebenarnya bentuk yang tadi ini sangat related dengan yang tadi saya sampaikan bahwa bentuk sopan tuh bukan terkait dengan saya mau memperlihatkan bahwa dia benar-benar atasan saya dan ada struktural yang mau saya pertegas. Ya. Nah, kalau kita bicara gitu ya, sekarang tadi yang saya sampaikan adalah perkembangan karena masalah globalisasi, kesetaraan, perkembangan generasi juga. Nah, menarik ya kalau kita lihat kondisi sekarang ya, kondisi pandemi yang mengakibatkan ada work style shifting. Pasti ini kan berbeda. Setiap perusahaan punya kebijakan yang berbeda, punya perubahan cara yang berbeda. Tapi ada juga kondisi yang seperti ini. Kita biasa in-person meeting ya, komunikasi face-to-face, langsung gitu ya. Yang pada akhirnya kita mesti melakukan komunikasi tidak langsung. Ya, komunikasi tidak langsung. Pada akhirnya berakibat pada apa? Awalnya kita banyak berkomunikasi secara lisan, melalui speech, dan kita mesti mengubahnya dalam bentuk teks, bentuk tulisan. Nah, tantangannya apa? Nah, kalau kita sadari ya, kalau kita bicara dalam bentuk lisan, pasti ada gesture, ada mimik, ada intonasi, gitu ya, yang bisa dirasakan, didengar, dilihat secara langsung oleh panca indera. Tapi kalau kita tidak ketemu in person ya, atau juga mungkin tidak komunikasinya mendengar langsung, melihat langsung, tapi melalui teks ya. Saya tekankan melalui teks ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memang mengubah komunikasi koordinasi timnya melalui teks base. Beda ya, mungkin ada yang memprovide karyawannya dengan handphone ya, yang saya baca juga seperti itu gitu kan, yang di-provide
dibiayai oleh perusahaan, atau mungkin selalu koordinasi secara virtual. Tapi ada juga yang koordinasi timnya secara teks ya. Dampaknya apa? Pada akhirnya kan mesti ya dalam bahasa Jepang kita mesti mengkonversi gesture, ekspresi, intonasi ke dalam apa? Pemilihan bentuk bahasa, pemilihan kata, penggunaan tata bahasa yang lebih sopan. Kalau kita bisa bertemu, menyampaikan minta maaf dengan mimik muka yang terlihat, atau dengan melakukan ojigi atau bowing atau menunduk gitu ya, otomatis kita mesti mengubahnya strategi dalam bentuk pemilihan bahasanya ya, yang bisa menunjukkan bahwa saya benar-benar menyampaikan permohonan maaf. Atau hal yang mungkin tanpa kita sadari, penggunaan emoticon ya, emoticon, komunikasi menggunakan emoticon itu sangat berfungsi sekali untuk bisa membantu mengkonversikan ekspresi yang tidak terlihat. Nah, kalau ini yang terjadi antara in-person meeting, komunikasi yang bisa face-to-face langsung, kemudian diubah menjadi komunikasi tidak langsung, dampaknya apa? Ya, terutama dalam bentuk teks ya, mungkin yang awalnya terasa itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi dirasakan, terasa tidak punya jarak, sekarang rasanya kok menjadi ada jarak. Nah, mungkin kurang lebih yang saya ingin sampaikan seperti itu dari penyampaian saya mengenai Keigo, perkembangan yang kita juga perlu sadari ketika kita mempelajari sebuah bahasa, dan juga impractically, balik lagi yang tadi saya sampaikan, practically dalam sebuah perusahaan kita harus melihat budaya perusahaannya seperti apa, budaya organisasi seperti apa, yang itu sangat dipengaruhi oleh running bisnisnya, tipe industrinya, dan kita mesti melek juga kondisi yang sekarang terjadi di situasi pandemi yang juga masih banyak diteliti dan diargumentasi oleh banyak ahli dan teoris. Mungkin itu dari saya, Mas Adi, penyampaian dari saya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa diskusi dalam sesi diskusi. Oke, terima kasih Mbak Elisa untuk pemaparannya yang menarik. Jadi emang benar ya Mbak ya, berarti kita ini sebenarnya penggunaan Mas dan Mbak ini memang masuk ke dalam pembahasan Keigo ini ya, karena supaya jadinya kalau tidak menggunakan Mas dan Mbak ini malah terkesan jadi ada jarak dan jadi kaku seperti itu ya. Iya, dalam penelitian saya terakhir bahkan saya melihat bagaimana di industri kreatif itu tidak menggunakan nani sacho. Kalau sacho dia pakai ya, karena dia harus identify bahwa orang ini adalah yang tertinggi. Tapi layer-layer di bawahnya itu santai aja gitu ya, karena memang mesti terbentuk situasi seperti itu. Nah, yang terbalik nih Mas Adi ya, adalah kalau kita masuk ke area industri atau perkantoran yang memang harus menunjukkan rigidnya. Nah, itu dipakai. Atau misalnya gini, Mas Adi, saya lagi marah nih sama Mas Adi. Saya bisa terbalik loh, saya tidak menggunakan Mas. Saya panggil Pak Adi. Anda. Iya, pasti Mas Adi ngerasa, Mbak Elisa kenapa ya ke saya ya? Jadi sebenarnya menurut saya komunikasi atau bahasa itu strategi sih. Kita mau menciptakan strategi apa nih? Dekat, ya saya pakai bahasa dekat. Saya lagi nggak suka, ya saya jauhin seperti itu. Dan ini sebenarnya tadi juga sudah dengan Mas dan Mbak, Pak dan Anda yang tadi ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Mbak Elisa yang kedua tadi di Mentimeter. Apakah Keigo ini juga dipergunakan di bahasa lain? Ya. Kan? Mas dan Mbak ini kan konteks yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia sebetulnya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Elisa, ya menarik banget. Dan teman-teman ini seperti janji saya tadi di awal, kita akan ada sesi diskusi juga dengan dua alumni. Tapi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya mau menginformasikan dulu bahwa nanti kami akan memilih 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay sebesar 50.000. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaannya. Tentunya pertanyaan ini berkaitan dengan topik kita di hari ini ya, dan nanti teman-teman pertanyaannya bisa teman-teman kirimkan di Padlet, dan nanti kami akan bacakan pertanyaannya dari sana. Jadi teman-teman bisa akses link Padletnya dari kolom chat gitu. Oke, langsung saja saya panggil. Halo Kiki, halo Ade. Halo. Ya, halo. Halo, apa kabar? Iya, sehat.
Baik, baik. Sehat. Oke. Oke, ini saya panggilnya apa nih? Ade, Kiki aja boleh atau bagaimana? Boleh, boleh. Boleh Boleh nggak ya? masalah kok. Oke. Oke, jadi sebelum kita mulai, Ade sama Kiki, saya bisa minta tolong untuk perkenalan dulu. Jadi Ade sama Kiki ini sekarang bekerja di mana, sebagai apa, sudah berapa lama gitu. Dari Kiki dulu mungkin ya. Iya. Oke, teman-teman, nama saya Rizky Farido, tapi biasa dipanggilnya Kiki. Saya bekerja sekarang di perusahaan Sumco. Itu sebenarnya otomotif, tetapi kita bikin wafer. Jadi itu di Indonesia kita membuat wafer semikonduktor produk, dan saya posisinya sebagai in-house interpreter. Hmm. Jadi Kiki bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya. Iya, betul. Oke. Tapi main company-nya memang dari Jepang. Main company-nya memang ada di Jepang atau bagaimana? Iya, untuk headquarter-nya ada di Jepang. Oke. Thank you. Nah, sekarang Ade, silakan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Ade Kurniawan. Biasa dipanggil Ade. Saya bekerja di Fujitsu Japan sebagai sistem engineer selama 5,5 tahun. Dan saya kebetulan saya sekarang lagi tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang. Kalau boleh tahu, bekerja di perusahaan apa dan di bidang apa? Oh ya, saya bekerja di Fujitsu sebagai sistem engineer. Untuk saya lebih ke arah untuk sistem integration atau untuk mendevelop sistem untuk perusahaan klien. Oke. Jadi berkaitan dengan klien juga ya? Ya, berhubungan dengan klien perusahaan B2B lah, business to business. Jadi dari saya sebagai karyawan Fujitsu dan dengan company lain jadi nggak dengan company di Fujitsu saja, tapi dengan company lain. Oke. Jadi ini teman-teman, ini menarik nih. Ini ada dua teman kita ini, yang satu bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dengan headquarters yang ada di Jepang, dan kemudian yang satu lagi bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Jadi nanti kita bisa coba melihat bagaimana Keigo diterapkan di kedua perusahaan ini, apa perbedaannya seperti itu. Nah, ini kita kan hari ini membahas tentang Keigo nih. Nah, dulu waktu zaman kuliah juga pasti sudah mendapatkan mata kuliah tentang Keigo ini jadi sudah mendapatkan mata kuliah tentang Keigo ini. Nah, berbeda nggak sih sebetulnya dengan apa yang dipelajari dulu di kuliah dan di kenyataannya? Kiki dulu? Nggak ada bedanya sih. Apa yang dulu bedanya. dipelajaran di kampus dulu sama sekarang diterapin di perusahaan sih hampir sama. Cuman sama ya? Dulu waktu pas kuliah ya Mas ya, saya manggil Mas Adi juga nggak apa-apa nih. Jadi boleh santai-santai. Mas Adi. Santai aja kita. Cuman dulu tuh kalau zaman kuliah kita menganggap Song Keigo, Kenjogo, ya si Keigo format itu tuh bahasa dewa. Kita panggilan dulu angkatan saya panggil bahasa dewa. Karena itu terlampau jauh lah, terlalu sulit buat kita untuk ngapalin waktu itu. Jadi setiap mau interview ke perusahaan Jepang, kita tuh pasti template-nya kita udah bikin dulu kalimatnya seperti apa. Pokoknya ntar pas interview kita ngomongin ini nih gitu. Oke. Dulu agak takutnya di situ, tapi alhamdulillah pas sudah lama jalan di perusahaan Jepang, ternyata nggak sekaku itu sih. Benar kata Elisa Sensei tadi, nggak sekaku itu gitu. Jadi posisinya tadi sama banget apa yang tadi Elisa Sensei jelaskan. Kita ada tingkat keakrabannya bagaimana gitu. Kalau misalnya udah akrab dengan Jepangnya sih lama-kelamaan juga ya mereka juga ya udah sih santai aja gitu, nggak usah kaku-kaku banget gitu. Itu sih kalau yang saya rasain ya Mas Adi ya. Tapi kalau di perusahaan Kiki sekalipun itu di Indonesia tetap berarti memang tetap menggunakan Keigo itu ya? Kalau untuk antar di internal sih enggak. Kayak saya ke Sacho saya palingan pakai bentuk yang masu-masu tadi, maske itu. Teinego itu cukup, nggak pakai yang itu, pakai yang biasa aja yang normal. Tetapi kalau sama customer atau sama supplier baru. Dan customer dan suppliernya dari Jepang? Dari Jepang, tapi mereka mungkin ada yang di Indonesia, mereka pas lagi visit ke kantor biasanya pakai itu. Karena berkaitan dengan klien ya? Iya. Terus kadang-kadang kalau meeting sama Hongsha, sama headquarter juga, kita karena di Indonesia, mereka lebih seringnya pakai formal kali ya, karena kan pejabat-pejabat pada meeting di situ semua, jadi kita pakai bahasanya formal. Nah, kemudian kalau untuk
internally sesama staff Indonesia sendiri bagaimana? Apakah Enggak, Keigo mereka biasa itu aja. kemudian Enggak, ditularkan, maksudnya dalam bentuk bahasa Indonesia sendiri pun enggak? mereka sama sekali enggak. Biasa aja ya? Enggak seformal itu sih, sama sekali enggak Oke, seformal oke, itu. oke. Justru gini Mas Adi, saya ini kan perusahaan kelima ya, saya bekerja di perusahaan Jepang. Oke, ya. Jadi dari 5 perusahaan ini, baru perusahaan yang sekarang nih, ini Sumco ini perusahaan saya yang kelima, saya dipanggil dengan Hah? Kiki-san. Biasanya Oke. atasan saya yang sebelumnya manggil saya tuh selalu Kiki atau Kiki-chan. Kalau misal manggil Kiki-chan tuh berarti mereka ada tugas yang dimintain tolong agak berat. Jadi Jadi mereka manggil saya Kiki aja gitu. sedikit gomasuri, jadi pakai Kiki-chan gitu ya? Iya, baru ada unsur-unsur tertentu mereka manggil kayak gitu. Karena ada maunya. Menarik. Mas Adi mau nimbrung nggak, Mas Adi? Boleh Mbak, boleh Mbak. Menarik. Ini yang tadi saya katakan strateginya, Mas Adi. Iya, ini betul saya makanya tadi saya pas dengar saya jelasin tuh, ini gue banget ini. Pengalaman pribadi banget kayak gitu. Emang benar seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke Ade ya. Kalau di perusahaan Ade bagaimana nih untuk Keigo ini? Apakah digunakan dan kemudian berbeda nggak sih? Karena ini kan perusahaan Jepang yang ada di Jepang ya. Berbeda nggak sih dengan apa yang dulu dipelajari ketika kuliah? Basicnya sih sebenarnya sama aja sih menurut saya. Jadi setuju banget sama Kiki Senpai yang bilang Keigo itu dulu kita pikirnya kayak bahasa dewa. Begitu ada tema yang kita harus ngomong Keigo itu rasanya kinco banget, gugup banget gitu. Tapi lama-lama bekerja di perusahaan Jepang, apalagi ketemu sama klien hampir setiap hari, jadi lama-lama natural juga, maksudnya saat ini harus ngomong Keigo misalkan, saat ini nggak harus ngomong. Kita jadi lama-lama tahulah fungsi gimana sih saatnya kita harus pakai Keigo misalkan. Misalkan kalau misalkan klien meeting pun misalkan setuju banget sama seperti yang tadi bilang Elisa Sensei, tergantung unsur pembicaranya apa nih. Kalau misalkan kita bikin sistem lagi ada trouble nih dan kesalahannya ada di kita misalkan, kita harus banget pakai Keigo tuh, bener-bener misalkan minta maaf aja biasa sumimasen aja cukup, mau tahen moshwake arimasen deshitaっていうharus ngomong bener-bener minta maaf gitu dari berat pembicaraannya. Tapi kalau misalkan meeting biasa, misalkan yang meeting mingguan atau meeting harian itu ya pakai Tenego juga nggak masalah walaupun dengan klien ya. Dan khususnya juga tadi setuju banget sama Elisa Sensei yang ngomong bahwa di dalam perusahaan sendiri untuk nge-address atasan kita pun nggak harus pakai kacau, buco atau ini lagi. Khususnya di perusahaan saya sekitar 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi bukan dilarang sih, sudah nggak diwajibkan untuk manggil atasan dengan kacau atau buco atau jigyo buco misalkan. Dengan sang aja cukup. Jadi untuk menciptakan fungsi bahwa kita satu tim gitu loh. Itu sorry, aku potong dulu. Itu peraturan atau jatuhnya lebih ke apa yang untuk penggunaan sang penggantian jabatan tadi menjadi sang itu apakah itu peraturan atau itu disarankan untuk seperti itu? Disarankan sih, tidak diwajibkan, tapi disarankan karena dibilang peraturan juga nggak bisa sih, masih banyak yang pakai kacau atau buco, tapi kalau misalkan yang muda-muda, anak-anak muda pakainya sang. Terus saya juga ke manajer saya pakainya sang gitu misalkan. Dan itu kalau setelah ada kebijakan itu seberapa besar sih yang mengikuti itu? Tadi kan ada yang tetap memanggil kacau buco dan segala macam, tapi ada yang juga sudah menggunakan sang saja cukup. Kira-kira berapa persen yang tidak kira-kira tidak segan untuk menggunakan sang saja? Rata-rata yang orang yang di sekitar saya semua pada pakai sang sih. Sudah hampir nggak ada yang pakai sebut jabatan lagi, karena untuk mengingat jabatan juga susah karena kan jarang nih kita ketemu sama jigyo buco nih. Terus habis itu kambusan yang di atas kita, yang jauh di atas kita, yang nggak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan kita, itu untuk ngingat dia jabatannya apa sih, daripada kita salah sebut, mending kita panggil aja sang udah biar nggak salah sebut kan. Iya. Kadang namanya juga lupa ya, namanya siapa ya. Ya. Tapi karena berkat meeting online jadi setidaknya dia datang nih si A gitu, si B gitu. Jadi kita langsung tahu. Oke. Nah, ini
Ini menarik sih karena kita bicarakan tentang penggunaan bahasa dalam perusahaan dan bagaimana penggunaan itu kemudian bisa berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tapi ketika pertama kali Kiki dan Ade dihadapkan untuk menggunakan Keigo ini, ada kesulitan nggak? Kira-kira sulitnya di mana sih ketika pertama kali harus menggunakan Keigo? Kiki dulu. Kalau saya mungkin pengalamannya waktu pas interview aja kali ya Mas Adi ya. Pas interview kan tapi karena udah nyiapin juga gitu. Oh ini udah latihan praktis dari sebelumnya, ntar pas ngomong seperti ini loh gitu. Nah itu palingan kesulitannya di situ sih. Cuman aktualnya pas saya interview pun juga, karena interview mungkin di Indonesia kali ya, jadi mereka juga ngerasa udah biasa aja, tenang aja gitu, nggak usah gimana-gimana. Kecuali waktu pas saya pengalaman tinggal di Jepang, waktu pas interview Aruba itu baru di situ agak deg-degan juga karena sekalinya saya ngomong pakai formal, mereka balasnya formal lagi. Gitu. Oke, jadi malah lanjut ya karena mereka otomatis ya lanjut, begitu kita udah formal, oh berarti udah ada temboknya nih. Dari merekanya gitu. Itu mungkin kalau agak bikin deg-degannya ya itu saya langsung hati-hatinya nggak usah pakai bahasa yang agak-agak susah-susah daripada membahayakan saya sendiri. Jadi benar kata Ade tadi, daripada pakai bahasa yang ribet gitu, udah deh main aman aja deh. Ketika udah aduh ini nggak tahu nih bentuk formalnya apaan, udah balik lagi bentuk si Mas Kay tadi gitu. Udah nggak usah ribet-ribet lagi pikirannya gitu aja sih, di switch-nya tuker kayak gitu. Tapi rata-rata kalau dari atasan saya selama ini kerja di Indonesia sih mereka nggak terlalu seneng sih kalau misalnya saya sama formal gitu, mereka ngerasa malah nggak terlalu seneng dari atasan-atasan saya. Taunya kalau nggak terlalu seneng itu dari mana? Apakah beliau-beliaunya ini ngomong langsung untuk tidak menggunakan Keigo atau bagaimana? Iya, dari merekanya ngomong langsung. Karena kan saya saya kan in-house interpreter ya Mas ya. Jadi ketika saya mau balas pakai bahasa formal, mereka juga kayak, udah Ki, nggak usah pakai yang formal-formal banget. Yang penting dari kita nih IT-nya, maksudnya antara dari Indonesia ke bahasa Jepangnya mereka nyambung. Udah kamu kayak gitu. Yang penting Sunagarunya aja sih, nyambung aja gitu tadi pengen dibahas. Setuju sama Kiki. Karena pada waktu akhirnya bahasa itu kan hanya untuk untuk komunikasi. Halo, mohon maaf, untuk teman-teman partisipan untuk di mute ya. Jadi karena nggak ada sebenarnya banyak kalau dilihat dari kemarin ya, mama mancing maksudnya. Oke, saudara Pengki, mohon maaf untuk di mute. Oke, terima kasih. Ya, jadi setuju sama Kiki Senpai kalau pada akhirnya bahasa itu kan ada alat untuk komunikasi. Jadi saat walaupun kita menggunakan Keigo sebagus apapun, kalau IT-nya nggak ngerti, nggak ada artinya. Jadi daripada kita menggunakan bahasa yang ribet, mendingan kita menggunakan Teinego. Teinego sendiri pun walaupun Teinego itu bukan berarti kita nggak sopan, tapi kita itu pun bahasa sopan. Jadi walaupun kita nggak bisa Keigo pun orang tetap nge-respect kita bahwa kita ngomong bahasa sopan gitu loh. Jadi setuju banget sama Kiki Senpai, daripada ribet-ribet mikir ini gimana itu gimana terus habis itu ujung-ujungnya kita nggak bisa ngomong, mending kita udah pakai maske aja, udah TNE aja, udah beres. Berarti ada semacam ini ya, apakah ada semacam pemakluman karena bukan orang Jepang atau bagaimana? Enggak juga sih, kayaknya balik lagi ke kontennya sih Mas Adi. Jadi kalau kontennya emang kalau meetingnya formal, ya mereka berharap kita pakai formal juga. Tetapi kalau misalnya kayak tadi kan, misalnya kayak lagi di Gemba nih, Gemba tuh di lokasi pabrik. Misalnya kayak atasan saya lagi patrol nih ke lapangan, ke produksi. Kan nggak mungkin dong mereka nunggu kita balas pakai bahasa formal, sedangkan operator ngomong terus apa yang mereka pengen sampaikan, terus atasan saya juga nungguin nih presiden saya. Dia ngomong apa Ki gitu, pasti harus cepet kan, nggak mungkin kayak gitu. Cuman balik lagi ke porsi-porsinya, kalau misalnya lagi meeting formal kita pakai formal, tetapi kalau misal di internal itu kayaknya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu perlu banget lah gitu. Gitu. Kalau Ade gimana? Sih sama sih. Apalagi untuk Ade. Sorry, lebih. Nggak apa-apa. Kalau untuk Kangkai katanya untuk pemikirannya sih menurut saya sih konsep uchi soto. Jadi misalkan walaupun dia adalah perusahaan IT, misalkan kalau saya sama klien itu posisinya kita bekerja di satu proyek yang sama sebagai project team. Jadi lebih
kita uci, kita satu tim, jadi kita lebih pakai Tenego. Sedangkan misalkan saat kita dalam meeting, dia sebagai perusahaan dan saya sebagai perusahaan, saya harus menggunakan Keigo karena pada akhirnya mereka ada klien kan. Jadi tergantung itu sih, tergantung uci sotonya sih maksudnya. Dan konsep uci soto sendiri itu juga agak sulit sih. Jadi maksudnya gimana gitu ya. Walaupun terkadang misalkan saya merasa saya uci gitu misalkan. Ternyata jadi topik sendiri nanti. Soto. Jadi IT-nya misalkan klien perusahaan walaupun satu project dia nganggapnya soto misalkan. Jadi emang agak bias, jadi susah sih kalau untuk menggunakan Keigo. Jadi karena daripada ribet, saya sih lebih suka Tenego biasanya. Betul, main amannya gitu pakai Tenego. Tapi kalau dari pengalaman Ade ini, kalau dari teman-teman teman-teman orang Jepangnya sendiri ketika ngomong ke Ade bagaimana? Apakah mereka juga memperhatikan Keigo juga atau bagaimana? Misalnya dari teman-teman satu peer-nya seperti apa atau dari atasannya seperti apa gitu? Tergantung kita lagi ngobrol di pembicaranya apa misalkan dan IT-nya ada siapa aja. Misalkan untuk meeting seperti tadi kata Kiki Senpai bahwa kalau kita dalam Shanai di dalam satu perusahaan biasa kohai ke saya pun ngomongnya normal, maksudnya ngomongnya nggak Tenego, bahkan pakai ore misalkan atau boku misalkan untuk nyebut diri sendiri. Tapi kalau misalkan ada klien dan kita lagi meeting dengan klien, dia pakai kohai saya pun ngomong menyebut saya dengan bahasa sopan misalkan. Jadi tergantung banget sama konteks dan ininya sih untuk berat pembicaraannya, bener. Intinya balik lagi untuk prakteknya di kenyataan itu tergantung konteks ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Elisa udah sampaikan di pemaparan di bagian akhir. Kita harus memperhatikan konteksnya dulu nih, konteks dengan siapa kita berbicara, apa settingnya seperti apa, apakah itu formal dan informal dan segala macamnya ya. Oke. Nah, tadi juga terkait yang Mbak Elisa sampaikan di materinya tadi tentang pandemi nih. Ada perubahan penggunaan Keigo karena pandemi ini nggak sih? Apalagi jadi WFH dan segala macamnya. Sebelumnya Kiki sama Ade ini di masa pandemi ini WFH atau enggak? Atau bagaimana? Kalau kantor saya total enggak WFH. WFO terus. Enggak WFH. Saya juga rata-rata WFO sih. Kenapa, sorry, Ade? Oh, sorry. Saya juga rata-rata WFO. Oh, rata-rata WFO. Oke. Jadi gimana? Kalau Kiki gimana? Kalau terkait pandemi ini ada perubahan nggak? Secara pandemi sih nggak ada pengaruh perubahan. Palingan perubahannya yang support dari Jepang itu nggak bisa datang ke Indonesia, jadi apa-apa semua lewat meeting gitu. Dan sama customer juga lewat meeting gitu. Biasanya kan customer ada yang visit juga ke Indonesia, ini sekarang nggak lewat meeting. Online meeting semua ya, berarti ya. Semua. Nah, kalau ada klaim juga jadi lewat meeting. Nah, ketika online, ketika setting online meeting ini, apakah ada Keigo yang berubah nggak? Jadi kan kalau tadi Mbak Elisa kan sempat sampaikan ketika meeting bertemu dengan secara langsung itu kan ada gestur yang ada apa segala macam. Otomatis ketika online meeting itu kan ya memang ada gestur tetap ada, tapi kan itu menjadi sedikit tereduksi gitu kan, sedikit berkurang gesturnya. Nah ini ada tambahan dari Keigo-nya nggak atau bagaimana nggak? Enggak sih, sama aja sih kalau yang saya rasain, karena kan topik-topik kalau dari pabrik ya, apalagi kan saya pabrik manufacturing, mungkin topik-topiknya nggak jauh dari masalah yang biasa ada sih Mas. Jadi untuk secara gesturnya juga nggak berubah signifikan, masih biasa aja sih, sama aja. Untuk pembahasannya juga nggak terlalu ini, karena kan topik-topiknya misalnya ada klaim nih, klaimnya sama, apalagi mereka minta follow up-nya udah selesai apa nih masalahnya gitu. Untuk secara itunya sih nggak ada perubahan. Oke. Kalau Ade gimana? Sama sih kayak Kiki Senpai, dan mungkin karena saya rata-rata hampir full WFO, jadi nggak banyak berubah sih sebenarnya. Untuk ngomong ke klien pun kita face to face, walaupun nggak bisa face to face pun kita tetap online maksudnya. Walaupun nggak kelihatan gestur, kamera on, meeting tetap kamera on dan kita tetap bisa ngeliat IT kan. Iya. Oh iya betul, kameranya on juga. Iya, kamera on juga.
Karena kelihatan ya Jadi, mimiknya Iya. bagaimana dan segala ya, macamnya gitu ya. mm-mm. Intonasi dia ketika menyampaikan itu juga masih bisa terdengar gitu ya. Betul. Ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Oke. Terima kasih Kiki, Ade dan juga Mbak Elisa. Kita sekarang mau masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya. Ya, Jadi terima kasih ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dan juga ada yang sedikit susah kayaknya ini. Jadi siap-siap ya. Ini yang pertama ada dari Ketut Adi Artel dari Unmas Denpasar. Selamat siang Sensei, saya ingin bertanya bagaimana cara kita bicara saat berbicara dengan lawan bicara yang selalu menggunakan bahasa yang kurang baik atau cenderung kasar kepada kita. Terutama ketika yang berbicara itu adalah saconya sendiri. Jadi ketika berbicara saconya terkesan meremehkan kita. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya bekerja di Jepang. Gitu. Ini baiknya bagaimana nih kalau misalnya di kondisi kayak gini? Mbak Elisa dulu jawab? mungkin. Boleh. Kalau ya kalau misalkan IT-nya Shacho dan kita sebagai Shaing misalkan ya, ya walaupun dia menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan ya kita secara bawahan, karena kita bawahan ya kita harus membalas dengan Teinego atau bahkan kita harus pakai Kenjogo atau Sonkeigo walaupun IT-nya marah-marah atau kasar pun, justru malah lebih kalau IT-nya lebih kasar atau lebih marah-marah kita harus lebih kuat lebih halus lagi karena, ya. Untuk menunjukkan keseriusan kita sebagai misalkan kita lagi dimarahin ya sama atasan. Nah, kalau misalkan kita ngomong sumimasen misalkan terus pasti IT dia meremehkan kita maksudnya. Iya. Sama seperti bahasa Indonesia misalkan lagi dimarahin sama misalkan saya lagi kuliah lagi dimarahin sama sensei nih. Ya, sorry sensei gitu ngomongnya. Ya pas sensei bilang ngeremehin nih anak gitu kan misalkan. Dulu gitu nggak Mbak Elisa waktu kuliah? Enggak lah, ada baiknya. Sorry. Oke. Lanjut silakan Ade. Oh ya udah itu aja sih maksudnya tergantung untuk IT dan pingin nambahin aja sih maksudnya Keigo itu juga untuk menunjukkan strata sosial sih maksudnya. Jadi dengan kita menggunakan Keigo itu kita terlihat lebih pintar, lebih terdidik lah maksudnya. Jadi walaupun IT kita ngomong bahasa kasar pun kalau kita balas dengan Keigo itu levelnya kita lebih tinggi begitu jatuhnya ya. Iya, jadi walaupun kita sedang direndahkan kita bisa untuk ya sebagai kita lebih tinggi loh gitu maksudnya. Jadi ya gimana gitu. Jadi lebih ada perasaan menang gitu. Buat saya sih ya. Untuk misalkan saya lagi diskusi dengan IT misalkan udah agak hit up gitu misalkan. Saya gunakan bahasa sopan untuk menunjukkan bahwa saya terdidik gitu loh. Saya tahu untuk saya mengerti dan saya terdidik jadi gitu misalkan. Iya biar lebih kelihatan bermartabat ya deh ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan terlihat lebih bermartabat lah gitu bahasa Indonesianya. Ya simpelnya sih gini sih Mas Adi, kalau misalnya ada yang berapi-api kan kita nggak mungkin ngasih api lagi kan, makin besar kan. Ya satu lagi ada yang jadi airnya lah gitu. Apalagi Sacho secara posisi tadi apa yang udah disampaikan Elisa Sensei ya mau nggak mau gitu. Ya kita tunjukin aja kita tetap cooling down aja gitu. Mbak Elisa ada yang mau tambahin mungkin? Ya, sebenarnya sependapat ya dengan tadi yang disampaikan oleh Ade dan Kiki gitu ya. Kalau kita lihat Sacho sendiri otomatis kan memang yang punya power kan Sachonya gitu kan ya. Kita kerja di sana gitu ya. Mau nggak enak pun ya kita mesti menerima kondisi bahwa dia punya kekuasaan, dia punya posisi lebih tinggi. Tapi tetap kita harus sadar gitu ya. Kan tidak mungkin karena misalkan Sachonya berkata kasar, and then saya juga punya hak untuk melawan berkata kasar. Malah menurut saya itu kita tidak berada di posisi yang tepat, karena kita harus sadar posisi kita adalah di bawahnya. Sehingga kalau kita merujuk, tadi kan kalau Ade dan Kiki kan banyak cerita dari practically gitu, wah saya harus menunjukkan bahwa saya lebih bermartabat, saya bisa menyadarkan bahwa meskipun Anda marah-marah, saya tetap oke loh, misalnya seperti itu ya, saya tetap punya prinsip seperti itu. Tapi kita juga mesti ingat dalam theoretical bahwa kita di posisi lebih bawah gitu ya. Kalau memang sudah sewajarnya kita menggunakan bentuk bahasa yang sopan gitu ya.
kita menerima perlakuan tidak baik dengan bahasa-bahasa yang lebih kasar sehingga memang itu membolehkan kita juga menggunakan bahasa kasar ke atasan, malah kita salah. Nah, sebenarnya balik ke strategi itu sih, Mas Adi ya, seperti itu. Itu sih. Ini kalau dulu waktu saya awal kerja di perusahaan Jepang, saya juga kaget gitu ya. Kaget-kaget gitu kan ya. Kalau waktu itu saya dipanggilnya oi gitu ya. Oi gitu kan ya. Kok gue dipanggil oi? Dalam waktu pertama gondok banget gitu kan ya. Kan gue punya nama gitu, gue dipanggil oi gitu. Tapi ya saya biasa aja gitu ya. Tetap itu waktu itu siapa ya, Kojocho saya gitu ya, kepala pabrik, dan memang banyak berinteraksi dengan beliau gitu ya. Tapi karena saya tetap berperilaku dan menggunakan bahasa yang standar, sopan, pada akhirnya juga kedekatan itu terjadi. Gitu. Bahkan dia memanggil saya Erisa Chang, gitu ya. Pasti seperti itu. Jadi ya strategi komunikasi yang tepat itu mesti tetap harus kita kita lakukan seperti itu. Ini malah justru jangan kita kasarin balik ya. Jangan nanti malah kita kena SP jadinya. Oh iya, lagi udah marah-marah kita jawabnya hai sumimasen. Langsung dipubi kita langsung. Kelar itu kalau kayak gitu. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Muhammad Nazri Adlani Wahidun dari Universitas Brawijaya. Ini pertanyaannya menarik nih. Jadi ini berkaitan dengan umur dan jabatan. Jadi kalau ini pertanyaannya nggak cuma kayak gue aja, jadi kaitannya juga dengan konsep-konsep bisnis Jepang yang lainnya. Kalau di budaya bisnis Jepang itu kan juga sangat memperhatikan senior, selain jabatan, umur itu kan juga diperhatikan, gitu kan. Jadi kadang suka, nah ini yang ditanyakan adalah mengenai prinsip kesopanan dalam Keigo ini mana yang lebih ditekankan? Apakah secara umur atau jabatan? Jadi misalnya ada ini contoh yang dikasih ya. Misalnya ada si A yang masuk perusahaan Jepang pada tahun 2015. Lalu ada B yang masuk perusahaan yang sama pada tahun 2020. Jadi si A ini lebih lama 5 tahun bekerja di perusahaan B. Lebih lama bekerja daripada si B, tetapi secara umur B ini lebih tua daripada si A. Nah, kalau misal seperti itu, untuk menggunakan Keigo-nya seperti apa nih antara si A dan B ini? Siapa yang lebih jadinya yang posisinya secara posisi lebih tinggi dibandingkan ini? Jadi misalnya mereka sama-sama jabatannya sama nih, kurang lebih level jabatannya sama. Jadi hanya dibedakan satu lebih sampai di perusahaan itu, yang A lebih sampai di perusahaan itu, tapi B ini secara umur lebih tua. Tapi secara level jabatan mereka sama. Keigo-nya bagaimana di antara mereka? Menarik nih. Saya juga pernah menanyakan hal yang sama ke orang Jepang, ya? Ke kohai saya orang Jepang. Ini kebetulan nih pengen cerita pengalaman saya ini dulu. Kohai saya dia tahun ketiga di perusahaan saya. Dan kebetulan ada anak baru yang datang ke perusahaan, anak baru perusahaan, tapi di universitas dia itu sempainya yang anak 3 tahun itu, yang 3 tahun. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, saya tanya ke kohai saya yang anak tahun ketiga itu, kita kan konsepnya lagi di perusahaan, jadi kita lihat dari struktur organisasi dari perusahaannya. Jadi penggunaan Keigo itu bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan lama bekerja di perusahaan Jepangnya. Kalau dari pengalaman saya. Jadi walaupun dia senpai kohai, kedudukannya terbalik di universitas, di perusahaan itu dia tetap dianggap sebagai senpai, dan yang senpai di universitas itu sebagai kohai. Jadi yang intinya sih yang lebih lama di perusahaan itu ya, yang lebih dianggapnya, karena konteksnya sekarang sudah ada di dalam ketika bekerja, statusnya ada di dalam statusnya sebagai pegawai di dalam perusahaan itu, gitu kan. Jadi itu yang diperhatikan ya. Ya, dan mungkin ya kalau misalkan lagi off work nih, lagi nggak bekerja nih, kebalik lagi kedudukannya. Jadi misalkan lagi sama universitasnya, tapi dulu dia senpai, saya kohai.
sekarang terbalik, misalkan di perusahaan saya senpai, dia kohai. Kalau di perusahaan dia sopan ke saya, tapi kalau misalkan misalkan lagi reunian universitas, misalkan dia senpai kan, jadi kita harus sopan ke dia gitu maksudnya. Ya. Ini menariknya Jepang seperti ini. Kalau dulu ya saya menanyakan pertanyaan sama ke kuasa saya, dia kan lebih tua dari kamu, tapi kenapa dia manggil kamu dengan sopan gitu? Dia bilang, ya kan kita di perusahaan, saya di atas dia gitu, saya masuk lebih dulu, jadi harus sopan ke saya dong gitu. Oke. Kiki gimana, ada pengalaman yang sama nggak atau gimana? Kalau saya sih untuk pengalaman seperti itu belum ada ya Mas tadi ya. Cuman pernah dengar sih kalau perusahaan Jepang tuh pasti ngeliat status di perusahaan ya. Yang benar tadi kata Ade jelasin sih. Tapi saya juga pernah dengar kisah Ade kayak gitu. Pas di luarnya sih mereka normal-normal aja. Tapi kalau di dalam perusahaan mereka ngikutin struktur yang udah ada di perusahaan. Tapi kalau untuk pengalaman langsung sih saya belum pernah ngalamin kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau Mbak Elisa ini gimana nih? Secara teorinya bagaimana? Yang tadi kan di lapangannya kayak gitu tuh. Nah, ini kalau in teorinya seperti apa? In teori yang tadi ya kata Kabaya, ada namanya tebak gitu ya, tempat gitu ya. Kita lagi melakukan komunikasi ini dalam tempat apa gitu ya. Tadi disampaikan juga oleh Ade gitu ya, bahwa ketika dia di luar kantor, strategi berubah lagi tuh gitu ya. Karena kan yang dibawa adalah identitinya bukan sebagai seniornya, tapi mungkin dia sebagai kohainya gitu ya Ade ya. Malah terbalik gitu ya. Tapi kalau di kantor strateginya adalah karena hubungan pekerjaan, berarti yang mereka lakukan adalah sebatas karena punya keterikatan dalam konteks pekerjaan dan organisasi tersebut. Tapi saya ingin balik lagi mengingatkan mengenai bagaimana kita mesti melihat ya, bahwa sebenarnya in practically sekarang keigo itu dilihat bagaimana sebagai ungkapan saling menghormati. Kei hyogeng itu gitu ya, bahwa apakah dengan saya usia lebih muda, tapi karena saya masuknya lebih dulu, berarti saya bisa semena-mena terhadap rekan kerja saya meskipun usia lebih tua. Enggak juga gitu ya. Enggak juga. Iya, atau sebaliknya gitu ya. Oke lah, saya lebih junior tapi saya lebih tua. Apakah saya tidak menghormati rekan kerja saya? Enggak juga. Jadi sebenarnya prinsip saling itu tuh sekarang yang lebih dikedepankan sih Mas Adi gitu ya. Jadi mungkin kita juga mesti melihat bahwa keigo itu bukan pembagian secara rigid gitu kan ya. Tapi ya tadi melihat konteks, melihat situasi, dan bagaimana prinsipnya adalah solidarity ya, menghormati untuk solidarity, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Alvia Arichmanabila dari Semarang. Saya seorang calon caregiver dan keigo menurut saya sangat penting karena menyangkut pekerjaan saya nanti. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan penerapan keigo versi kebudayaan di Indonesia dan di Jepang? Dan apakah ada orang Jepang yang nantinya kurang nyaman jika kita terlalu kaku atau terlalu menekankan bahasa keigo? Kalau untuk yang pertanyaan kedua ini sebetulnya tadi sudah sempat dijawab ya. Jadi nanti ini tergantung orangnya nanti. Memang ada yang kurang nyaman, tergantung situasinya juga ya. Kayak gitu. Betul. Jadi untuk yang pertanyaan pertama aja nih, apakah ada perbedaan penerapan keigo versi kebudayaan Indonesia di Indonesia dan di Jepang? Pastinya ada sih, kalau menurut saya sih pasti ada perbedaannya sih. Karena waktu pas saya masih tinggal di sana, Arubaito di sana, ya itu emang pasti diterapin. Tapi pas udah ketemu Jepang yang bekerja di Indonesia, ya itu tadi mereka terlalu ikut fleksibel kayak orang Indonesia juga. Jadi ya mereka nggak terlalu memikirkan banget gitu. Jadi di situ sih bedanya. Business culture Indonesia-nya juga berpengaruh juga di situ ya? Iya. Mempengaruhi penggunaan keigo untuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia berarti ya? Iya. Mungkin karena ya tadi konsep Uchisoto yang udah Ade jelasin ya. Mungkin karena kita satu perusahaan, mereka nggak terlalu pengen yang gimana-gimana, jadi ya bahasanya biasa aja sih, nggak terlalu sopan-sopan. Maksudnya nggak terlalu formal banget gitu loh Mas. Tapi waktu pas saya di Jepang, bahkan saya cuma Arubaito aja di toko gitu, duty free, ya mau nggak mau gitu. Sama tenconya tuh pun harus pakai bahasa yang sopan juga. Oke. Terima Mungkin kasih. kalau dari Ade ada perbedaan gimana deh? Mungkin ada gambarannya yang lain. Kalau saya sih nggak pernah pakai keigo di Indonesia ya, mau saya kecuali pas lagi kuliah, jadi saya nggak bisa bantu banyak. Cuma kalau untuk kalau tadi untuk pertanyaannya kan untuk jadi caregiver kan ya, caregiver betul. Untuk orang lanjut usia maksudnya. Biasanya sih seperti itu ya, kalau caregiver ini soalnya nggak dijelaskan.
Justru kalau misalkan kalau dari pengalaman saya caregiver untuk orang lanjut usia itu justru lebih nggak pakai keigo untuk ke IT-nya karena orang-orang tua lebih suka kalau disapa akrab misalkan. Oh, malah begitu ya? Iya, justru dari pengalaman saya yang saya lihat orang-orang caregiver yang bekerja di sini ngomong ketemu dengan orang lanjut usia, apalagi yang oji-chan, oba-san itu kan mereka kesepian, lebih suka dengan IT yang lebih dekat gitu maksudnya, dengan ngomong lebih dekat dengan kita maksudnya. Dan Jadi kadang-kadang supaya saya misalkan misalkan saya lagi di izakaya misalkan lagi makan atau apa tiba-tiba ada oji-chan yang ngajak ngobrol gitu misalkan. Kalau misalkan orang oji-chan itu lebih suka kalau misalkan disapa akrab sama IT-nya. Jadi kalau menurut saya sih daripada nggak tahu juga, saya nggak pernah jadi caregiver juga di Jepang, tapi kalau menurut saya sih nggak begitu banyak penggunaan keigo sih di caregiver bisnis di Jepang sih menurut saya. Tapi tetap sih pasti ada situasi saat kita harus menggunakan keigo sih. Cuma untuk ke IT-nya langsung sih menurut saya akan lebih baik kalau kita akrab sama orang-orang tuanya. Karena ini ya, apa namanya, untuk menjadi teman bagi mereka juga ya, in a way ya, seperti itu ya. Ya. Jadi tapi tetap intinya sih tetap dilihat dulu situasinya seperti apa. Ketika itu memang diharuskan untuk menggunakan keigo ya pergunakanlah keigo, tetapi ketika itu bisa untuk tidak menggunakan keigo ya udah nggak usah menggunakan keigo. Intinya kan sebenarnya di situ ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, ini selanjutnya khusus untuk Elisa Sensei. Saya ingin mengetahui lebih detail mengenai Keihyougen yang tadi disampaikan. Perubahan apa yang mulai terlihat pada struktur kebahasaannya? Oke, kalau struktur kebahasaannya itu ya, contohnya ya, mereka, contohnya tadi, mereka menggunakan, begini ya, sebelum saya masuk ke situ gini, seringkali kita menganggap keigo itu hanya songkeigo dan kenjogo, betul nggak? Saya tanya ke Adek dan Kiki. Betul. Betul, kuliah sih iya, Sensei. Betul ya, kuliah ya. Karena kita ngerasa, aduh susah banget ngapalin gitu ya, perubahannya gimana gitu ya, udah kayak belajar matematika gitu ya, semua rumus kita cari dulu polanya gitu kan ya. Ya. Udah hafal, belum tentu bisa pakai. Gitu ya kan. Benar. Sudah hafal itu bisa pakai, karena saya yakin pasti di sini baik Kiki, baik Adek gitu kan ya, lebih luas dan lebih nyaman dalam situasi itu karena memang sudah kecebur di sana gitu kan ya, udah terbiasa gitu kan ya. Nah, yang mau saya kita ingat sama-sama lagi, jangan cuma menganggap keigo itu hanya songkeigo dan kenjogo. Jangan lupa bentuk emas itu adalah juga bentuk sopan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan Keihyougen sendiri terhadap perubahannya seperti apa? Sebenarnya Songke dan Kenjogo itu kan bentuk yang memang mengedepankan struktur yang berbeda gitu ya, tingkatannya gitu ya. Sehingga sekarang memang lebih banyak anak muda gitu ya, yang disampaikan oleh si penelitian oleh Takekuro itu mengatakan bahwa banyak anak muda yang lebih mengadopsi mengenai Keihyougen, menggunakan keigo, bentuk teinego, bentuk sapaan yang tidak terlalu membuat jarak, tapi tetap dalam konsep menghormati gitu kan ya, itu lebih nyaman gitu ya. Jadi secara hubungan itu lebih dekat, secara harmonisasi tetap terjaga, hubungan antara satu sama lain, tapi juga tidak lebih untuk membuat jarak. Nah, sebenarnya lebih Keihyougen ini lebih ke tujuan sih, bagaimana sebenarnya penggunaan bentuk bahasa sopan, pemilihan bentuk kata kerjanya atau pemilihan kata-katanya, penggunaan bahasanya, intonasi, atau jangan lupa tadi yang saya sampaikan ada satu lagi kondisi nonverbal itu digunakan bukan untuk mempertegas jarak gitu ya, tapi memang untuk kita menghormati, misalkan kita mengakui beliau sebagai sacho gitu kan ya, tapi bukan berarti kita juga mengabaikan bahwa saya sebagai bawahan dan atasan kita berada dalam satu perusahaan yang sama. Tadi mungkin Ade juga mengatakan kita sama-sama uci gitu ya, Ade ya, seperti itu. Dia bisa membuat sebuah hubungan yang dekat. Dalam penelitian saya sebelumnya gitu ya, bahkan juga ada berpendapat sebenarnya nggak cuma dari bahasa aja sih, dari interpersonal relation itu juga sangat penting seperti itu. Jadi
straightly kita katakan bahwa itu strict hanya dibatasi oleh kalau saya menggunakan bahasa ini berarti saya jauh, kalau menggunakan bahasa ini berarti saya dekat. Nggak hanya sebatas itu. Mungkin itu sih Mas Adi penjelasannya. Jadi balik lagi ya, nggak bisa kita kayak belajar matematika sih kalau belajar budaya. Nggak bisa saklek ya, maksudnya harus selalu melihat konteks dan dengan siapa kita berbicara. Ya. Oke, next ini ada dari Hasbi Asidiki dari Jakarta. Pertanyaannya bagaimana menghadapi ini ditujukan ke Ade dan Kiki ya. Pertanyaannya bagaimana menghadapi situasi ketika berbicara dengan klien yang tidak terlalu memperhatikan bahasa formal atau sopan. Strategi apa yang digunakan saat menjawab maupun menjelaskan? Apakah mix atau tetap formal? Balik lagi seperti yang tadi kisah yang pertanyaan sebelumnya ya Mas ya. Kan itu ada yang posisinya Saco yang marah-marah terus. Nah ini kan posisinya balik lagi, dia klien. Ya kita tetap aja sono mama sih, kita tetap pakai bentuk sopan. Kalaupun misalnya kita ada yang nih kayaknya orangnya udah makin gak respect nih, ya udah kalau misalnya mau diturunin pakai bentuk Mas juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ya lebih bagus ya pakai, kita memposisikan diri kita lagi aja, balik lagi ke situ. Kalau menurut saya sih gitu. Mungkin ada tambahan deh. Ya, setuju sama Kiki Senpai. Jadi emang walaupun dia ngomongnya normal, nggak pakai kego, tapi karena kita bawa nama perusahaan dan kita tetap harus menghormati, apalagi dia klien kan. Jadi kita lebih better kalau kita pakai kego. Tapi kalau misalkan kliennya bilang nggak usah pakai ego lah gitu, kita maksudnya bahkan dia sampai ngomong begitu, kalau misalkan dia ngomong nggak usah pakai ego lah, nah kalau misalkan udah sampai dibilang begitu, ya udah kalau gitu kita ngomong nggak harus pakai ego. Tapi normalnya sih karena kita maksudnya bawa image perusahaan, kalau saya sih sendiri lebih sarankan pakai kego, apalagi ke klien. Karena balik lagi ke tadi, bahwa power mereka lebih tinggi dari kita. Kita dibayar, maksudnya mereka yang punya uang gitu, maksudnya. Jadi lebih ke kego sih. Apalagi bawa nama perusahaan ya Mas Adi agak berat. Ya. Perusahaan Jepang kan kalau insyo-nya awalnya udah nggak bagus, lanjutannya juga langsung kepercayaannya ke belakang-belakangnya juga susah biasa sih. Ya. Nah ini sebetulnya ada pertanyaan saja juga mirip-mirip sih ini. Jadi ini Michelle dari Jakarta, saat berbicara dengan investor Jepang, karena investor powernya lebih tinggi, sepertinya lebih cocok untuk menggunakan keigo. Namun jika investor tersebut adalah VC atau startup company yang komunikasi internnya lebih kasual, seberapa sopankah bahasa Jepang yang harus kita gunakan sebagai foreign investee? Dan kadang jika korespondensi satu pihak terlalu sopan, bisa menimbulkan perasaan aneh karena seakan-akan kita tidak paham konteks atau suasana. Apakah ini juga terjadi di konteks bisnis di Jepang dan bagaimana mengatasinya? Mirip-mirip sih sebetulnya. Ya mirip-mirip lagi sih sama balik lagi ke konteksnya ya. Iya. Ya, balik lagi ke konteks dan ingat aja sih, masa kita bawa image perusahaan. Jadi bahwa kita di Hyoka, masa apalagi kita lagi teyang ke invest, masa belum jadi klien, maksudnya masih shodang atau masih bahasa Indonesia saya lupa sih. Diskusi. Iya, masih diskusi untuk nge-propose bisnis ke klien. Apalagi kita kan bawa image perusahaan dan itu pasti di Hyoka, walaupun mereka nggak bilang dia sopan nih gitu. Tapi walaupun IT-nya startup, apalagi dia calon klien kita harus tetap menghormati dan kita lebih better pakai keigo sih. Untuk levelnya sih ya balik lagi sih ke situasinya. Jadi kalau misalkan formal banget, misalkan kita lagi presentasi, kita harus pakai bahasa formal. Tapi kalau misalkan cuma meeting mingguan atau meeting harian, ya kita nego juga nggak masalah. Ya, betul. Oke. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan yang agak kurang berhubungan dengan topik hari ini, jadi tidak saya bacakan. Ini ada lagi yang baru, ini nggak tahu dari siapa nih. Dengan adanya perubahan zaman seperti di bidang komunikasi, apakah untuk di masa yang akan datang penggunaan keigo masih bisa ditemukan dalam pembicaraan? Ini kita ngomongin jauh ke depan nih. Sedangkan bagi orang Asia Timur yang menjunjung nilai
sedikit demi sedikit terkikis, dan begitu pula di Indonesia yang mulai keberat-beratan menghilangkan identitas diri sendiri. Apakah di Jepang juga sama seperti itu juga? Ini gimana nih kira-kira Mbak Lisan? Reaksi ke depannya? Proyeksi ke depan ya, menurut saya masih ada sih. Masih ada. Nggak mungkin sih yang namanya bahasa sopan itu mati, hilang. Apakah mengakibatkan bahwa kita semuanya menjadi rude, menjadi kasar, bicara kan enggak gitu kan ya. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya tadi ya, stylenya, gaya bahasanya menjadi seperti apa, hubungannya terbentuk seperti apa. Jadi kalau misalnya proyeksi ke depan, menurut saya tetap ada gitu. Bahkan kalau misalkan kita bicara Indonesia lebih ke timuran tadi ya, disampaikan ya Mas Adi ya, lebih ke timuran dan mungkin budayanya makin lama makin hilang gitu kan ya, seperti itu ya, disampaikan ya, iya. Dalam konteks bahasa yang Indonesia secara umum saja kita juga punya konsep kesopanan kok gitu ya. Apakah akhirnya semua orang menjadi memanggilnya mohon maaf ya lu gue, kan enggak gitu ya. Tetap aja ada yang namanya konsep sistem bahasa itu tetap ada seperti itu. Tapi akulturasi budayanya mungkin ada nggak? Bisa jadi ada. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Ini next nih ada pertanyaan yang menarik nih sebenarnya. Ini pasti dia mau tanya tentang tips dan triksnya untuk menguasai keigo. Dia mau bertanya apakah ada cara-cara tertentu untuk menguasai keigo, dan apakah peneran keigo ada mensetsu pada interest memberikan nilai plus. Nah ini gimana nih? Ini Kiki dan Ade ini pengalamannya gimana nih? Waktu kemarin belajar keigo ini tipsnya apa nih? Bikin contekan kah atau apa? Minus contek deh. Kalau contekan saya setuju. Kalau bisa mau minus contek deh loh Mas Adi. Kalau gimana kalau Kiki sampai duluan coba? Apa ya tips and tricksnya palingan ya diapalin sama dipraktekin kali ya. Kan awal-awal saya juga nggak sehandal gitu juga sih Mas Adi. Awal-awal coba kalau mau bayangin aja dulu mau interview, bikin dulu pengenalannya seperti apa pakai bahasa sopan. Diapalin terus, itu mulut template ya gitu kan. Ngobrol-ngomong gitu. Tapi pas giliran merekanya balas, IT-nya balas pakai bahasa sopan, saya yang mulai aduh, matiin ibu jawab aku nih. Gitu kan. Nah, itu maksudnya emang awal-awal seperti itu, tapi karena kita ngapalin terus dengerin saat meeting, ternyata kalau pembukaan meeting seperti itu loh, orang-orang Jepang tuh ngomongnya. Berarti ya udah nih ke depannya, kalau bisa sih kalau selama ini saya kalau selama ini sih saya pas lagi pembukaan meeting misalnya ada yang kayak saya nggak tahu, saya catat biasanya. Ternyata pembukaan meeting tuh seperti ini loh. Untuk pembukaan kata-kata pembukaan orang Jepang buat meeting itu kalau yang pejabat-pejabatnya itu kan kayak bos-bosnya itu panjang ya Mas Adi ya. Jadi itu kadang-kadang saya catat gitu. Pas ke depannya baru pas lagi saya meeting yang misalnya pas lagi meeting saya ngelit gitu. Maksudnya sebagai opening saya coba praktekin ngomong itu. Itu sih palingan yang paling bisa dilakukan tuh seperti itu sih. Karena kalau misalnya di Indonesia, maksudnya kalau beda ya dengan Ade ya. Kalau Ade itu kan prakteknya langsung di Jepang gitu. Dia mau kemana aja pasti denger pakai bahasa itu tuh banyak. Even di kereta juga pasti pakainya gitu kan dia ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau saya di Indonesia ya cara seperti itu aja sih yang paling bisa saya lakukan supaya nggak lupa itu aja sih. Kalau Ade gimana nih? Ya, kalau bener sih kayak kata Kiki sampai, saya juga sering nyontek. Maksudnya awal-awal juga saya misalkan, wah ketahuan dari sebelum waktu zaman kuliah dulu seringnya nyontek. Gawat nih ketahuan. Enggak, maksudnya untuk nyonteknya itu misalkan atasan saya kirim email ke klien dengan sisi saya gitu. Saya lihat, dia menggunakan keigo seperti ini gitu loh. Dia kayak, keigonya ini kayaknya menarik misalnya. Maksudnya kalau saya pakai saya kelihatan lebih mengerti gitu maksudnya. Jadi saya contek copy paste terus saya bikin listnya gitu misalkan. Saat lebamengnya begini saya ngomongnya begini, terus habis itu apalagi kita masih sebagai orang asing masih belum terbiasa dengan bahasa Jepang, kan banyak yang nggak ngerti juga kan maksudnya. Jadi kita nyontek aja sih. Lebih enak nyontek sih. Iya boleh nyontek. Maksudnya aku namanya boleh ya? Boleh. Menarik nih tadi disampaikan oleh Kiki dan Ade ya. Saya coba share sedikit ya. Mungkin zamannya Kiki, zamannya Ade pasti belajarnya udah beda. Apalagi kalau di-compare dengan zaman saya nih, Mas Adi gitu ya, waktu saya kuliah gitu kan ya. Konteks bahasa bisnis itu
mungkin kalau lately kita ada mata kuliah seperti bahas Jepang bisnis gitu ya. Ya. Belajarnya kan kita email gitu ya, Ade ya, seperti itu ya dulu ya. Kok zaman saya tuh surat bisnis Mas Ade, Mas Adi gitu ya, surat bisnis gitu ya. Ketika saya kerja, saya dihadapkannya email bisnis gitu kan ya. Gimana ya, kayaknya dulu gue nggak diajarin gitu ya, gimana caranya. Nah, sebenarnya sama seperti anak bayi yang baru belajar, meniru gitu ya. Kalau Mas Adi kan punya putri masih kecil ya, kalau kita orang tua kita sering ngajak ngomong gitu ya, otomatis dia kan niru ya. Ngopi itu. Gitu ya, kita ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang baik, dia kan meniru baik. Tapi kalau kita baby talk gitu ya, bahasa-bahasa anak bayi, dia kan cara bicara seperti itu sama. Jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Adi sama Kiki itu juga saya lakukan. Saya lakukan. Jangan takut ya buat teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang. Beda antara kita belajar di kelas, di kuliah, oh nilai saya bagus, 85, 90, 85, 90. Datang ke perusahaan, diem. Nggak berarti bisa ngomong, gitu ya. Nggak berarti ngerti ini, gitu ya. Nah, ketika masuk ke perusahaan, gitu ya, pertama kali tuh, saya banyak berhubungan tuh bahasanya teks, gitu ya, Mas Adi ya, email. Sama seperti Ade, saya perhatiin, kebetulan saya dapat sisi, gitu ya. Oh, kok justru saya email seperti ini, oh dia email seperti ini. Saya meniru. Jadi belajar yang pertama kali itu adalah meniru. Meniru dalam artian kita melihat dan kita mempraktekkan. Ya, tapi tentu kita harus baca juga, oh ini seperti apa sih, itu bagian pertama. Dan yang kedua, saya selalu katakan ini ya di kelas saya ketika sama-sama dengan teman-teman mahasiswa belajar bahasa Jepang bisnis seperti ini. Jangan khawatir gitu ya. Jangan merasa kalau misalnya kalian udah frustasi sama Keigo berarti saya nggak bisa bahas Jepang, saya nggak bisa kerja di perusahaan Jepang. Bukan itu maknanya. Tapi sebenarnya saya juga mengalami sendiri. Semakin kita sering berada dalam situasi itu, mendengar. Ya, kan kita kalau belajar pasif dulu nih. Membaca, mendengar, membaca, mendengar, membaca, mendengar. Makin lama, tanpa kita sadari, bahkan gitu ya, Dek ya, kita nggak setting. Awalnya interview, saya catat ya, nanti kalau tanya ini, saya jawabnya ini, tanya ini, jawabnya ini, gitu ya. Ini begini, gitu. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita sudah lama berada dalam situasi itu, tanpa kita sadari, kita bisa otomatis pakai loh. Saya sih mengalami ya, kok saya bisa pakai ya, gitu ya. Ternyata karena paparannya tuh makin banyak gitu loh Mas Adi. Jadi kalau misalkan ditanya lagi kesimpulannya apa, banyak-banyaklah terpapar. Setuju sama Elis Sensei. Saya juga pengalaman saya nih. Saya kan sering ketemu klien dan sering kontak sama klien kan. Begitu ketemu sama teman masa kuliah saya dan saya ngobrol sama dia, lah kok lu pakai Keigo sampai ditanya begitu. Oh, emang itu Keigo? Justru saya nggak tahu itu Keigo, justru karena saya udah menurut saya itu bahasa yang sering saya pakai. Bahkan saat saya ngobrol biasa pun, saya pakai Keigo ke IT yang teman saya, maksudnya ke teman-teman kuliah gitu maksudnya. Dan jadi ya lebih banyak terpapar saja sih, maksud walaupun kita nggak usah praktek, emang kayak misalkan nonton dorama misalkan atau baca buku Jepang misalkan, itu pun bakal jadi vocab, bakal jadi tanggo buat kita maksudnya saat kita bekerja di Jepang. Tapi kalau ini apa namanya? Kalau penggunaan Keigo dalam mensetsu itu gimana ya? Maksudnya apakah itu akan memberikan nilai plus atau gimana? Tergantung ketika interview ya, maksudnya perusahaan IT-nya sih. Kalau misalnya perusahaan Jepang dan ingin kita bekerja di perusahaan Jepang, menurut saya akan jadi nilai tambah karena akan menunjukkan kalau kita mampu berbahasa Jepang maksudnya. Yang dinilai itu bukan level Keigo kita, tapi kemampuan kita berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jadi tapi kan Keigo itu menunjukkan kalau kita level kita tinggi nih di bahasa Jepang maksudnya. Jadi menurut saya sih jadi nilai plus untuk mensetsu, untuk menggunakan Keigo. Tapi pada akhirnya saat balik lagi ke Kiki Senpai, saat kita ditanya tapi kita nggak bisa jawab, cuma segini bahasa Jepangnya gitu maksudnya. Jadi malah ini ya, malah bukannya nilai plus tapi malah jadi sebaliknya ya. Iya. Bisa jadi begitu ya. Jadi mungkin mendingan kalau misalnya memang kalau memang benar-benar menguasai Keigo, ya gunakanlah Keigo pada saat mensetsu. Jadi itu akan bisa menjadi nilai plus. Tapi kalau misalnya masih
kurang yakin dengan kemampuannya, yang penting bisa komunikasi dulu aja begitu mungkin. Ya, yang penting sih ya balik lagi kayak tadi yang saya bilang, bahasa itu kan komunikasi. Walaupun seindah apapun bahasa kita tapi nggak nyampai ke IT nggak ada artinya. Jadi lebih baik, saya sih lebih suka Tenego ya kalau pribadi. Saya juga lebih suka Tenego sih. Boleh, Mas Adi? Ya boleh Mbak, boleh. Ada mahasiswa yang bertanya ke saya di kelas, Sensei kalau misalnya kita bikin email gitu ya, apakah memang kalau saya pakai Songkego, Kenjogo dari awal sampai akhir, saya harus pakai Songkego, Kenjogo gitu ya. Nah, balik lagi sebenarnya, jawaban saya berikutnya adalah begini, jangan lupa yang namanya Keigo itu ada 3 ya, Songkego, Kenjogo, dan Tenego dari jenisnya. Jadi jangan lupakan Tenego itu juga adalah Keigo, bentuk sopan. Bentuk yang tidak sopan kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering muncul di anime ya, ade nih yang sering nonton anime gitu ya, bentuk-bentuk futsuke gitu kan yang kita biasa ngomong sama temen, lebih kasar, lebih rude seperti itu. Nah, biasanya kita kalau di teori itu ada 3 bintang Mas Adi, bintang 3, bintang 2, bintang 1 gitu ya. Nah, bintang 3 itu boleh dikombinasikan ke bintang 2. Artinya, saya boleh tuh menggunakan Songkego, Kenjogo, saya kombinasikan dengan Tenego. Tapi bintang 3 jangan dipakai lompat dengan kombinasi ke bintang 1. Alias kita pakai Songkego, Kenjogo kombinasi dengan bentuk Futsuke. Jadi kombinasi itu nggak apa-apa seperti itu. Jangan khawatir. Oke. Ini menarik sih. Ini sebetulnya juga mungkin to sum up aja nih untuk yang pertanyaan ini. Kalau misalnya mempelajari bahasa, sebenarnya nggak cuma untuk bahasa Jepang aja sih, dan nggak cuma untuk Keigo, tapi bahasa apapun. Memang proses pembiasaan diri, yang penting kuping kita terbiasa dulu untuk mendengar, untuk mendapatkan mendengar bahasa tersebut, dan kemudian setelah itu kita bisa mengcopy, baru kita bisa menggunakannya dengan sendiri. Karena saya juga belajar bahasa Jepang juga seperti itu. Saya belajar bahasa Jepang itu nggak pernah belajar secara formal, malahan belajar bahasa Jepang karena harus ke Jepang, ikut exchange student, malah cemplung ke sana tanpa bisa bahasa Jepang sama sekali, cuma bisa bahasa Inggris, sementara orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Mau nggak mau harus survive gitu kan. Akhirnya setelah 3 bulan baru bisa 2-3 bulan itu baru bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu pun ketika masuk ke perusahaan Jepang, masuk ke JF sekarang ini, saya masuk tanpa menguasai Songkego dan Kenjogo karena nggak pernah belajar tentang itu. Jadi masuk hanya dengan Tenego. Nah, kalau untuk saran saya sih, kalau untuk ini mungkin akan lebih baik kalau mau belajar Keigo ya, karena kita bicarakan tentang Keigo ya. Mungkin cari untuk membiasakan diri. Kalau tadi kan Kiki dan Ade kan bisa semakin membiasakan diri ketika sudah masuk ke perusahaan itu gitu kan. Tapi untuk persiapannya ini gimana nih untuk belajar sebelum ke situ? Mungkin bisa coba cari misalnya dorama atau anime atau manga yang settingnya memang setting perkantoran. Kan ada beberapa tuh yang setting perkantoran. Itu kan mereka otomatis menggunakan Keigo di situ. Nah, itu bisa diperhatikan. Atau misalnya acara-acara formal, siaran-siaran TV, berita kayak gitu. Itu kan mereka menggunakan Keigo juga. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan dari situ. Jadi bisa belajar dari situ. Jadi menyerap dari apa yang ada di yang bisa ditemukan aja sih kayak gitu. Oke, next. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, dan karena kita masih ada waktu, jadi selanjutnya, ini masalah setting otak sebetulnya. Jadi dari Andika Arif Satria, dari ICU, dari ICKang. Oke, jadi ada nggak? Apakah pernah mengalami kesulitan setting otak saat berbicara dengan lawan bicara? Jadi misalnya mungkin setelah menggunakan Songkego dan Kenjogo, kemudian harus bicara dengan yang biasa, tapi tiba-tiba yang cukup dengan Tenego saja, tapi kebawa Songkego dan Kenjogonya, ini setting otaknya seperti apa sih kayak gitu? Jadi supaya terkesan nggak kaku gitu. Ini kayaknya sama pengalaman Ade yang tadi ya, sama teman-temannya tadi ya, yang kebawa Keigo ke teman-temannya. Ya,
tergantung, iya sih, bingung juga sih. Saya nggak pernah mikir, oh saat ini saya harus pakai Keigo nih, oh saat ini saya nggak harus pakai Keigo nih, oh gitu. Saya naturalnya tergantung IT sih maksudnya. Jadi gimana ya ngomong, agak susah sih, nggak bisa Langsung ngejawab juga sih. otomatis ya. Ya, otomatis ya, lama-lama terbiasa juga. Maksudnya awal-awal mungkin kita jadi kaku, misalkan ke teman sendiri ngomong pakai Keigo, tapi lama-lama otomatis kita jadi berubah sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu teman Jepang yang dekat sama saya saja, saya kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia secara tanpa sadar gitu maksudnya. Karena nggak bisa kiriwake, maksudnya nggak bisa ngebedain. Terus oh iya, ngomong sama orang Jepang kok gue ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus teman saya juga bingung, hah, ngomong apa lu gitu. Kadang-kadang suka begitu juga. Tapi untuk setting otak, kalau setting otak makanya saya juga dari awal saya bilang saya kesulitan untuk ngebedain itu. Jadi saya lebih suka pakai Tenego sih justru. Sorry nggak bisa ngejawab. Iya, kalau kayak setting otak juga kayaknya Biar ya aman ya. nggak disetting juga sih. Gimana Setting ya? otak kapan harus kan, iya ya. Lebih ke Nggak kebiasaan. disetting juga sih. Lebih ke kebiasaan ya. Kalau kayak Ade mungkin tadi kan dia kebiasaan yang bentuk sopannya kebawa pas lagi pembicaraan sama temen ya. Kalau saya mungkin nggak seperti itu. Kalau saya mungkin dari tadi ya bentuk lagi seharusnya formal, malah saya kebiasaan jadi bentuk yang biasa gitu. Kalau setting otak sih kayaknya enggak setting otak sih, bingung juga ya. Bener deh, bingung juga ya jawabnya. Bingung juga ya, maksudnya kalau bingung ya Tenego udah beres. Tenego udah gitu aja, bener. Supaya aman ya. Ada setting Supaya kayak aman. gitu sih. Kalau Mbak Elisa gimana, Mbak? Ada tipsnya nggak atau sama juga Tenego saja supaya aman? Mungkin pertanyaan setting otak ini karena mau jaga-jaga gitu ya, prepare dulu gitu kan ya. Saya melihatnya kalau sudah terus berada dalam kondisi itu ya, secara natural sih harusnya secara natural dan secara general ya. Kalau kayak Ade tadi kepleset sama temen ngomong Keigo atau kepleset bahasa Indonesia ke orang Jepang, menurut saya kan itu nggak by setting nggak deh ya, nggak by setting. Nggak by setting ya. By default gitu. Tapi by defaultnya kita udah tahu gitu loh. Oh saya bicara dengan sensei yang lebih tua. Oh saya bicara dengan teman. Oh saya bicara dengan siapa. Sebenarnya bagaimana awareness kita aja sih terhadap situasi. Kita berbicara dengan siapa, dalam situasi seperti apa, menurut saya daripada setting otak lebih baik, menurut saya kita lebih peka terhadap kondisi itu sih Mas Adi, kalau menurut saya. Berarti jatuhnya sama seperti ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sih. Betul. Misalnya ketika, ya jadi intinya gini mungkin teman-teman ya, ini kan kita mungkin teman-teman yang bingung karena kita membicarakan tentang Keigo dalam bahasa Jepang, jadi kesannya sangat jauh. Tapi sebetulnya di dalam bahasa Indonesia sendiri pun kita sudah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Ketika kita bicara dengan teman main, teman sekolah, teman kampus, atau ketika kita bicara dengan guru, otomatis kan by setting kita sudah otomatis berubah tuh. Ketika kita ngomongin dengan guru, dosen, atau atasan di kantor, otomatis kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Atau kalau di Jakarta misalnya, kita nggak mungkin menggunakan lo gue dengan dosen atau dengan bos gitu kan. Tapi pas dengan ibu, bapak atau gimana gitu kan, ibu bapak sebut nama seperti itu. Tapi kalau dengan teman kita bisa nyebutin dengan lo gue kayak. Nah, jadi mungkin lebih ke arah situnya ya. Betul. Lebih ke arah membiasakan saja jadinya. Dan lama-lama itu akan terjadi secara natural. Iya. Membiasakan dan memang tahu ya tadi aware terhadap situasi ya. Karena begini, kadang saya pun di tempat pekerjaan ada batasan-batasan. Oh iya. Situasi ketika saya berbicara dalam konteks kerja atau ketika saya berbicara dalam konteks teman, misalnya seperti kalau dalam konteks teman, gini, kalau dalam konteks pekerjaan, misalkan dalam meeting gitu kan ya, beberapa adalah teman dekat. Kalau di luar kantor kita main hangout bareng gitu kan ya. Saya nggak mungkin kan manggilnya dengan nama. Saya pasti manggilnya Pak ini, Ibu ini gitu kan ya. Tapi kalau udah di luar itu ya kita balik strateginya berbeda gitu kan ya. Atau misalkan kalau sekarang tadi Mas Adi mention kan kita nggak mungkin ya manggil dosen lu gue, meskipun case-nya itu ada juga sih Mas Adi, mungkin karena berinteraksi gitu ya secara sosial gitu kan ya.
Tapi ketika di kelas kan tidak seperti itu berarti kan. Betul, di kelas kan tidak bisa seperti itu gitu ya. Atau ya bisa aja yang namanya saya berbicara dengan teman saya dengan bahasa-bahasa yang mungkin kalau orang lain anggap itu kok manggilnya gitu ya gitu kan ya. Kalau dia nggak tahu konteks, sebenarnya itu adalah panggilan akrab kami ya seperti itu gitu kan ya. Misalkan mungkin ya anak-anak muda sekarang kan mesti ngomong cuy gitu kan ya. Cumi kemana gitu kan ya, seperti itu gitu kan ya. Kalau orang lain mendengar dan tidak paham konteks, pasti langsung menganggapnya kok manggilnya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, karena kita juga waktunya terbatas. Tapi udah lumayan nih, kita sekitar 85% dari pertanyaan yang masuk kita jawab, jadi lumayan. Ini dari Gary di Jakarta. Apakah prinsip Keigo itu masih penting dalam hubungan personal dengan teman dalam konteks kehidupan sehari-hari, bukan dengan kolega bisnis? Ini kalau misalnya kita berteman dengan orang Jepang, apakah Keigo ini juga penting? Oh enggak banget. Justru enggak banget ya? Justru nggak banget. Justru kalau misalkan kita udah dekat, udah sampai kita kenal personal orangnya, saat kita pakai Keigo, justru mereka kan merasa kenapa dia gitu. Kayak yang tadi si Elisa Sente sebut, udah bahas aja tadi sebelumnya. Justru saat kita menggunakan Keigo, wah ada maunya nih orang. Nih, ada maunya gitu ya. Misalkan nih kohai saya panggil saya Ade-san misalkan. Terus kalau misalkan lagi ada maunya Ade Senpai. Oke. Senpai, pasti ada maunya nih orang ini. Misalkan minta ditraktir makan, misalkan. Oh ya udahlah, gue traktir gitu misalkan. Panggil Senpai, arigatou gozaimasu Senpai. Hate. Pasti ada maunya gitu. Justru ya lebih natural kalau misalkan kita udah, dan apalagi di dunia kerja, apalagi di perusahaan Jepang ya, kita kenal personal orang itu. Sampai kita meeting off kerja itu biasa kita sudah dekat sama orang ya. Bahkan kalau nggak, biasa kan orang mau ketemu offline itu pasti mereka agak sungkan, maksudnya nggak mau, bilang aja ada urusan gitu kan misalkan. Justru kalau kita sudah dekat sama orangnya, kita bakal ketemu private, dan saat ketemu private tuh kita nggak akan ngomong Keigo, maksudnya saat ketemu sama teman misalkan ya. Jadi ya kalau ketemu off meeting, maksudnya off work, maksudnya private, nggak usah, jangan pakai Keigo justru, kecuali ada maunya. Ya, itu yang terakhir dari Ade itu jawabannya sebenarnya Mas Adi. Tergantung mau ngomong apa, yang mau disampaikan apa gitu ya. Itu yang menentukan strateginya mau pakai apa, pakai Keigo atau enggak gitu ya. Mungkin tadi Ade menjawab dari sisi perspektif subjektif ya, Ade ya, sebagai teman, saya punya kohai atau saya ke senpai gitu ya. Tapi kalau balik lagi dari sisi strategi, itu sebenarnya bisa distrategikan, gitu kan ya. Meskipun teman dekat gitu ya, tapi karena saya ada hal yang saya ingin minta tolong banget gitu ya, tentu saya akan pasti menggunakan strategi bahasa yang berbeda gitu ya. Sebenarnya dalam mungkin karena waktu kita sudah mau habis ya Mas Adi ya, sebentar lagi Mas itu sebenarnya dalam perenungan perjalanan saya baik dari sejak kuliah, pelajar Keigo, masuk ke perusahaan Jepang, di sana banyak banget lah pengalamannya ya. Kemudian mengajar, kemudian saya juga kuliah lagi, dan dalam kurang lebih 10 tahun ya saya meneliti, membaca banyak hal mengenai Keigo dan budaya perusahaan Jepang. Sebenarnya ada satu hal gitu ya yang menjadi perenungan dan mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin kita mempelajari bahasa itu, bahasa gampang lah, hanya sekedar pakai gitu ya, hanya sekedar pakai untuk technically gitu ya. Tanpa kita sadari sebetulnya kalau kita mempelajari bahasa atau dalam konteks pendidikan bahasa atau mempelajari pembelajaran bahasa itu membantu manusia untuk dapat menjalin bentuk komunikasi yang strategis. Tergantung strategi apa, ya, strategi apa yang mau dilakukan, tujuan apa. Dan poin kedua adalah membentuk hubungan interpersonal yang diharapkan.
Jadi bahasa itu strategi. Mungkin gitu Mas. Itu closing yang menarik, bahasa itu strategis. Oke. Dan menurut saya itu nggak hanya berlaku untuk bahasa Jepang, bahasa Indonesia pun sama seperti yang tadi sudah disebutkan. Dalam nggak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, menurut saya bahasa Inggris pun sama. Karena pada akhirnya bahasa itu alat komunikasi dan cara strategi dan apa yang kita ingin dapatkan dari saat kita bicara sama orang itu penting. Dan strategi itu menurut saya sih ya, setuju banget sama Sensei. Oke, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi kita harus mengakhiri sesi Q&A ini, dan terima kasih untuk Mbak Elisa, Kiki, dan juga Ade untuk sesi sharing sessionnya yang menarik banget. Jadi kita, teman-teman juga saya yakin bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman semuanya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Pertanyaannya menarik banget. Oke. Dan teman-teman, informasi selanjutnya, kami juga di awal sudah menyampaikan bahwa webinar Japanese Business Culture Talk Series ini adalah seri diskusi yang kami adakan sebanyak 5 kali hingga bulan Februari 2022. Dan untuk episode selanjutnya akan kami adakan pada Sabtu 27 November 2021 dengan judul Karir di Perusahaan Jepang. Sabtu 29 Januari 2022 dengan judul Peluang Kerja di Perusahaan Jepang, Ekspektasi Perusahaan. Dan terakhir di Sabtu 20 November 2022, Perlindungan Hukum Pekerja Indonesia di Jepang. Nah, selain itu, teman-teman juga yang ketinggalan bisa mengikuti episode-episode Japanese Business Culture Talk sebelumnya. Teman-teman bisa cek di YouTube channel Jeff Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Dan informasi lebih lanjut untuk pendaftaran untuk sesi selanjutnya, kami akan informasikan melalui kanal media sosial kami untuk BINUS ada di Instagram @greatnusa atau @sastrajepang_binus, dan juga bisa dilihat di website BINUS University. Melalui Jeff Jakarta bisa cek di Instagram dan Twitter @jf_jakarta, dan juga Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Dan kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Jepang melalui visa SSW, teman-teman dapat memperoleh informasi mengenai ujian JFT Basic, dapat mengakses semua informasinya melalui akun Instagram @jftbasic_id. Terima kasih banyak untuk setiap pembicara yang telah membagikan pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat di hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di webinar kali ini dari pagi sampai selesai siang hari ini. Dan webinar Japanese Business Culture Talk Series ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara jurusan Sastra Jepang BINUS University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh The Great Nusa. Dan sampai jumpa di seri diskusi Japanese Business Culture Talk Series berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.